I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Salam. Ada dan ayah di Lebat. Enggak. Dan ya, Pak? Iya, Bang, enggak. Close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headache stack. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustama di channel gue Denny Kust Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, lagi-lagi gue berkunjung ke bengkel Kafka, ketemu dengan Om Kamal. Kondisinya udah sore banget. Nah ini gue makasih ya Om ya. Di apa namanya kesibukannya Om Kamal menangani customer-customer. Kita akan ngobrol seputar otomotif teman-teman. Tapi jujur untuk konten kali ini, gue bener-bener nggak ada konsep. Mau ngebahas apa dan juga apa namanya gue belum siapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah gue baca, gue ingat, pasti nanti kita akan ngalir aja nih untuk konten kali ini. Mohon maaf nih buat teman-teman yang selalu nonton Denny Kust Channel, khususnya Om Kamal nih ya. Thank you banget selalu ngikutin dan selalu komen atau misalnya ada pengalaman tentang mobilnya, mesinnya, selalu cerita. Thank you dan silakan kalian berkomentar lagi. Sejujurnya kita tuh akan baca-bacain, cuman untuk konten kali ini kita akan bahas yang kita ingat dulu lah mungkin. Soalnya ya. ngedadak. Betul. Tapi Om Kamal sehat ya Om ya? Alhamdulillah sehat ya. Ya terus gini sih Om, untuk awal nih yang gue masih hangat banget nih Om Kamal. Sekarang kan BBM udah ceban nih, Pertalite ya. Dan gue udah bener-bener 100% downgrade Om. Kalau saran lu kemarin dan lo plus aja. Nah itu masih gue lakukan Om. Ketika sekarang Pertamax 17.000 ya kan. Dan gue udah bener-bener 100% Pertalite. Lu ada tips nggak sih? Ya udah deh, kalau lu emang bener-bener Pertamax mulu, tipsnya dari gue bla 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 bla. Tapi mungkin buat teman-teman juga kali ya. Kalau misalnya masalah bahan bakar, lu gua buang buka ya. agak susah juga sih Om Den kalau misalnya tipsnya pakai Pertalite terus gitu ya buat ngakalinnya. Gimana biar mesin tetap kondisinya bagus atau segala macem. Ya agak sulit juga. Gitu ya. Susah. Iya, karena kan oktan itu kan nentuin banget kan ke kualitas bahan bakar itu kan. Jadi kalau misalnya ronnya ron rendah pasti dampaknya itu ada dan sulit buat dihindari. Memang dampaknya itu jangka panjang. Dampaknya jangka panjang. Jangka panjang. Enggak hari ini isi Pertalite langsung berdampak mesin begini enggak juga. Kecuali mungkin untuk mobil-mobil premium kali ya. Kalau yang kelasnya kayak Mercy, BMW yang mobil-mobil canggih lah. Kalau kita kasih kita kasih Pertalite, mungkin efeknya saat itu juga langsung gitu. Karena gue pernah dengar cerita sih, kalau gue sendiri alhamdulillah belum pernah ngalamin. Waktu itu Mercy, supirnya sih diisi premium, zaman masih ada premium. Kontan langsung mati mobilnya, nggak bisa nyala lagi. Detik itu juga di pom bensin. Gue dengar dari si yang isi bensinnya, walau-walam bener atau enggaknya gue nggak begitu tahu juga ya. Langsung mati saat itu juga. Mungkin ada sistem dia yang nggak bisa nerima kali oktan rendah itu atau gimana, gue juga kurang paham. Jadi kalau misalnya solusi, ya paling hanya di sekedar oplos. Kalau misalnya bener-bener murni Pertalite, ya tinggal menuai hasilnya nanti. Jangka panjangnya gitu. Ya nggak langsung kontan sebulan 2 bulan juga kan enggak. Jangka panjang bener-bener yang jangka panjang, hitungannya tahun lah. Sampai ada efek penurunan performa pada kendaraan gitu. Oke. Nah sekarang kalau kan lo bilang efek jangka panjang bakalan ada kendala nih. Kendala apa aja yang akan terjadi? Sebenarnya bukan kendala sih, jadi penurunan performa. Penurunan performa ya. Penurunan performa, terus konsumsi bahan bakar jadi agak sedikit lebih boros karena kan kerak-kerak yang ada di dinding mesin itu yang bikin mobil itu jadi mobil gampang panas, terus bensinnya jadi agak boros. Nah, kalau mobil mesinnya udah panas, otomatis tenaganya akan berkurang.
Gitu. Jadi jangka panjangnya sih lebih ke situ aja. Iya. Jangka panjangnya itu kalau perkiraan lu 6 bulan pasti nih. Kayaknya bakalan nggak bisa ditentuin bulan karena orang kalau kayak gua mobil seminggu sekali aja belum tentu keluar dari garasi. Iya kan? Seminggu sekali belum tentu keluar dari garasi kan. Gue Senin sampai Sabtu gue kesini dan gue naik motor. Hari Minggu pengennya hibernasi gue di rumah. Iya sih. Males mau keluar lama macet kan. Iya. Ya kalau orang yang kayak lu pakai mobilnya bener-bener mobile. Setiap hari mobile, ya itu pasti dampaknya akan kerasa. Jadi kalau misalnya dia memang dari awalnya ngisinya ron rendah, nggak akan kerasa. Dia anggap mobil dia gitu-gitu aja. Tapi kalau yang biasa pakai Pertamax atau Pertamax turbo terus tiba-tiba diturunin ke Pertalite, pasti nanti akan ada perubahan. Kok? Ya paling mudahnya itu kan lihat dari meteran bensin lah. Yang di speedometer tuh. Kok kayaknya turunnya cepet banget. Gitu. Paling kerasanya kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Ke performa ya? Performa, lebih ke performa. Iya, jadi agak lemot mobilnya, tenaganya nggak enak lah, ngelitik. Betul. Salah satunya itu juga. Iya. Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama Om Hans, Pak Hans. Dia owner BRQ. Dia sama tuh kayak lo, Om. Dia bilang, lo mau remap, lo mau tune up, mau bla bla bla, tapi kalau bensin lo nggak dibenahin, susah. Susah, iya. Dia pembalap tuh, Om. Oh, pembalap. Gue main ke dealernya. Iya. Ada Skyline, buset banyak banget. Mobil 2 pintu. Mobilnya, ya? Asli, banyak banget. Iya, jadi memang yang gue bilang tadi, oktan itu benar-benar menentukan. Makanya kan kalau orang yang balap itu kan malah mereka pakai racing fuel kan. Jadi misalnya bensin yang memang diperuntukkan untuk balap, nggak bisa dipakai untuk daily use. Kalau pakai untuk daily use, minimal yang paling pertama lu pasti miskin karena mahal banget harganya. Ya racing fuel, racing fuel. Dia oktannya tinggi banget. Oh gitu ya. Jadi untuk mobil balap kan butuh oktannya yang tinggi. Untuk performa itu ya. Untuk performa kendaraannya, jadi cepet gitu. Nah dikasih racing fuel lah itu. Gua nggak tahu racing fuel itu apaan, Om. Ada, lu nanti cari aja di Google VP Racing Fuel. Memang dia khusus untuk balap. Jadi bensin yang dibikin untuk balap gitu, untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai balap, apapun untuk jenisnya. Untuk dicampurin atau dia doang? Murni. Seliter berapa duit tuh ya? Kalau gua dulu sih campur, nggak sanggup gila beli murni. Gua 2004 beli 120.000 seliter. Tahun 2004. Nggak tahu sekarang berapa. Gila. Dan itu di Indonesia jual tuh ya? Ada di tempat-tempat tertentu orang balap tuh ya pakai. Ada, iya. Oh gitu ya? Iya, kan balap juga kan banyak jenisnya gitu ya. Kalau misalnya yang masih kasarnya level-level yang biasa-biasa dia nggak pakai racing fuel itu. Oh. Mungkin kalau yang kayak minimal Pertamax turbo sama kudu kali dia. Iya. Biasanya sih kalau dulu masih gampang sih gue pakai bensol. Bahan bakar buat pesawat Cessna tuh. Gitu ya? Iya. Lah itu berapa duit dong? Dulu sih masih murah ya bensol waktu zaman Pertamax turbo. Sekarang turbo ya, dulu namanya Pertamax Plus, Premix. Pertamax Plus. Zaman Pertamax Plus itu 2.400, bensol sekitar ceban. Wow, gokil. Terakhir gua dapat info sih bensol udah di angka 80.000 katanya sekarang. Itu juga susah banget. Susah banget dapetinnya. Kalau dulu kan nggak dibatasin gitu ya, masih boleh lah dijual bebas. Kalau sekarang nggak ngerti deh. Bisa beli bebas atau enggak gitu. Dan harganya juga gue nggak tahu. Oke. Tapi gue juga oplos, nggak murni, gila nggak mampu. Untuk saat ini lu tetap oplos? Wah hebat lu. Gue aja udah 100% Pertalite, Om. Oh maksudnya untuk saat ini mobil gue masih murni Pertamax. Mau di Pertamax? Motor gue Pertamax turbo. Gokil. Motor masih Pertamax turbo masih. Sekarang berapa duit, Om? Turbonya 15.900 ya? Enggak tuh sekarang. Kan Pertamax aja 17. Enggak, 14.500. 14,5 sekarang. Lah Pertamax berapa? Pertamax 14,5. Pertamax turbonya 15.900. Oh. Pertamax turbo kan tadi dari 17 berapa gitu turun lagi. Oh, turun lagi gua nggak tahu tuh. Turun. Jadi motor gua pakai turbo, terus mobil gua Pertamax biasa. Mobil Pertamax ya. Nah, gua dengar nih teman-teman. Kemarin gue ngobrol sama Om Helmi, katanya lu ganti pikan tuh ya? Iya. Luar biasa. Gue tahu info dari Helmi. Dia Om Kamal udah Hyundai Getz udah diganti nih Om. Iya. Om semua yang nonton nih.
Picanto tahun berapa Om? Tahun Cerita dong Om. 2008. Bini gue bilang Gates masih terlalu gede. Tadinya mau gue beliin mobil-mobilan. Dibilang Gates masih kegedean. Ya Allah, gue bilang apa lagi mobil yang Segitu kecil. udah kecil kali. Om. Ya Picanto pala gue hampir mentok. Iya makanya. Cuman ya gue pikir kan bakal dia yang sering make dia gitu. yang sering make, Dia bakal dia cewek yang ya. sering make. Jadi ya udahlah. Picanto Karena kan- 2008 ya. Berapa cc Om? 1100. 1100 irit ya. Irit banget. Makanya gue pakai pertama kasih-kasih aja. Mana Iya. keluarnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Irit udah. Jadi nyantai gue mah. Iya. Cuman emang sih berasa ngisi sekali ngisi paling 300. Iya sih. 300. Paling 300 tuh kalau dari habis hampir full lah. Ya orang mobilnya kecil kan. Matic. Matic lah ya. Matic. Iya sih. Oke. Jadi upgrade ke Picanto. Emang dasarnya dari awalnya dia pengennya itu. Ya udahlah ikutin aja. Orang bukan gua yang make mobil, mau gua taruh mobil apa juga. Gua nggak pernah pakai kan, sayang juga gitu. Mendingan ya ikutin aja maunya dia. Jadi dia bisa pakai juga gitu, jemput anak-anak sekolah kan. Iya. Iyalah buat di dalam kota oke lah 1100. Irit lah ya. Buat pakaian dalam kota doang lah. Keluar kota juga mau kemana jarang gua mah. Iya. Jarang-jarang banget. Sekalinya Udah perlu sibuk keluar sini. kota. Iya sekalinya perlu keluar kota ya sewa aja lah. Iya Nggak usah sih. susah. Iya sih. Paling ribet-ribet. Jadi kenaikan BBM sekarang juga nggak ada solusi ya kalau misalnya teman-teman. Ya solusinya beli gimana mobil nih? kayak mobil gua gitu. Kayak mobil lu ini Jimny gini, yang cc-nya kecil-kecil. Biar konsumsi bahan bakarnya nggak terlalu nyedot ya. Jadi lu tetap bisa Jadi pakai Pertamax ya. Tetap bisa pakai Pertamax, tapi nggak bikin kantong jebol gitu. Iya, iya. Kayak lu kan pakai Brio nih. Iya. Brio kan bisa dibilang irit lah gitu. Ya harusnya masih bisa gitu. Tapi kalau Iya, yang iya. bener-bener tiap hari pakainya kayak Bogor Jakarta ya tetap kerasa Berasa ngapnya. sih, berasa. Berasa agak gerah juga tiap ngisi. Nah, tapi apa namanya kayak mobil-mobil ini kan jatuhnya gue Jimny gue ini mobil jadul lah ya. Iya. Ini dia apa namanya ya mungkin tahun 2000 didesain mesin ini masih RON-nya untuk Pertalite cukup kali ya. Apa gimana Premium sih? malah bukan Premium Pertalite ya? lagi, premium RON 88 ini dia standarnya. Gitu ya. Iya. Jadi better mobil ini gue juga pakai Pertamax ya Om ya. Better, cuman maksudnya lu pakai Pertalite pun nggak apa-apa gitu. Masih ini Ya, ya. jadi dampaknya tuh nggak signifikan gitu untuk Iya, iya. mobil-mobil yang keluaran lama. Oh. Karbu Nggak- gitu. Iya, nggak separah kayak mobil-mobil generasi yang 2015 ke atas. Dampaknya kalau kita pakai Pertalite. Oke. Terus gimana Om? Apa teman-teman yang nonton YouTube mungkin kemarin-kemarin datang ke sini apa namanya ada kendala-kendala apa aja kemarin-kemarin yang lu inget nih misalnya yang mungkin buat lo wah ini Ya, info baru juga buat gua alhamdulillah. nih lu Masih tangani. standar sih Standar semuanya, ya? masih aman lah, Masih masih aman ya? bukan sesuatu yang baru juga Gitu ya? Iya, Masih umum semua ya? Masih umum. Mudah-mudahan Oke. nggak ada yang aneh-aneh juga kan, pening juga kepala. Iya iya. Iya kan? Kalau nemuin sesuatu yang baru kan otomatis kita ngeraba lagi dari awal. Gitu ya. Iya dong. Ngerjain sesuatu yang belum pernah kita kerjain itu kan berarti kita ngeraba lagi dari awal. Iya sih. Iya sih. Walaupun tahu teorinya, tapi kan prakteknya nggak semudah teori. benar. Kayak di video aja gue blur dong, tapi mobilnya lagi jalan-jalan gini di blur ya, nanti gue nggak mau kelihatan nih, waduh repot gue harus belajar dulu, Iya. cari-cari tutorial blur yang lagi ini ada track gitu, Iya. ngikutin deh. Heeh. Itu lama juga, kadang males ya, Iya. berjam-jam lu. Emang. Nah, kalau lu beda lagi, Apalagi. bulan-bulan kali. Lumayan. Nah sekarang gue gini deh, gue pengen ngebahas yang sekarang deh nih. Ini ada sebelah katana juga nih warna merah. Iya. Ini kenapa nih Om? Ini mau ngebangun. Oh mau ngebangun deh. Dia beli bahan. Oh. Beli bahan, ngebangun. Kemarin sih udah banyak yang dikerjain ya. Mesinnya bermasalah awal di bawah sini. Enggak, justru Sama mesin sekali? tuh nggak ada masalah. Nggak ada Yang masalah. masalah tuh karburator Ah. sama perkabelan. Karburatornya kenapa? Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel Masalahnya. Karburatornya ya namanya
Punya lu tahun 2000 kan? 2000. Gitu. Ini 83. 83. Iya, jadi udah banyak pindah tangan, udah banyak tangan yang megang juga. Jadi komponen-komponen di dalamnya juga udah mulai Nggak nggak berat-berat. bener. Oh, oke. Jadi udah ya anggaplah lubang-lubangnya tuh udah nggak bagus gitu. Jadi gue setel begini sama Mang Yaya, Mang Yaya di setel begini, setel begitu, tetap aja nggak dapat setelan yang enak. Nggak dapat setelan yang enak. Iya, Oke. jadi ini balik lagi ke sini untuk yang ke beberapa kalinya pengen dienakin. Oke. Gitu. Kalau kemarin sih rapiin kabel, power steering. Jadi kabelnya berantakan lah, mobil tua kan. Iya, jadi di set lagi, di nolin lagi biar kayak awal lagi gitu. Oke. Kabel yang nggak kepake dibuang semua. Oke. Power steering ada yang bocor, dirapiin kebocorannya. Terus Kalau ya, power steering bocor, kendala gimana Om? Agak berat? sebenarnya sih nggak ngaruh ke berat kalau yang ini ya. Oh, gitu? Cuman jadi olinya cepet habis, minyak power steeringnya cepet habis, Minyak power netes-netes berepotan kemana-mana. Oh. Gitu. Paling ya sama standar-standar baru beli mobil lah, ganti-ganti belt, Oke. terus busi, filter oli, filter udara ya standar lah. Standar ya. Itu. Kemarin itu aja ya? sama juga nih nasibnya sama ini. Kenapa? Miring. Oh, miring. Miring ke kanan. Miring ke kanan. Iya, miring ke kanan juga ini. Terus per daunnya masih bagus nggak? Gue tambah Akhirnya dipres? satu. Tambahin satu? Oh, iya. Tambah satu Iya, per iya. daun. Terus kalian ditinggiin, dipres di. Kalau lu kan dipres kemarin dipendekin. Pendekin. Nah ini ditinggiin Tinggiin. karena bannya kan udah gede. Gede. Kalau bannya masih kayak lu, gue pendekin. Iya, iya, Gitu. Iya, iya. Terus sekarang sih lagi nyoba, gue mau swap karbu. Karbunya make Futura yang 1500 Gokil. biar napasnya enak deh gitu. Jadi pakai harian enak. Kalau sekali-kali si omnya mau ke hutan gitu, main-main lumpur-lumpur. Ini 4x4 ya? 4x4 asli. Ini 4x2. 4x4 asli, dia tahun 83 Jimny Super. Oh, gokil. 83 kelahiran gua, Om. Iya, makanya. Tahun 83. Gua mau masuknya misi dulu. Misi. Itu. Jadi ini Katana tahun 83 4x4 4x4. 1000 cc, tapi karbunya lu ganti yang Futura 1500. 1500. Oke. Karena kalau anak-anak Jimny mah tahu lah. Anak Jimny Pasti tahu lah rata-rata ya. pasti diganti yang itu karena Biar napasnya lebih panjang. Nyari karbu Jimny yang masih ori, Ah, benar-benar ori masih bagus sehat, pertama agak susah, sekalinya ada mahal. gitu ya. Iya, jadi mendingan dirubah pakai Futura aja sekalian gitu, Futura, ya. biar napasnya lebih panjang, lebih enak gitu, nyetelnya juga lebih enak. Pengertian napas panjang tuh ketika kita Ngegas, ini ya, ngegas ya. nggak ngap, Nggak gitu. nggak harus ngeden, ganti nggak- lagi. Oh. nggak ngeden, nggak Nah, ngeden. ini gua agak ngeden sih. Gua Nah. dicepe, Om. Iya, Cepe mau terus waduh. iya. Kayaknya Kalau lu diganti pakai yang cenggol, enak larinya. Gitu ya. Iya. Habis berapa sih kalau ganti gituan? Mungkin sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan ya. 2 jutaan. Karbu sama lu Karbu beres, pokoknya cuma mah terima sama lu. beres, iya. Iya, Sekitar 2 jutaan. Annya situasional aja. Oh, situasional Iya. aneh. Iya, iya. Om, nih gue mau nanya dikit nih. Kalau misalnya gue kok lama-lama capek juga ya, manual ya anjir. Apa kalau lu terima gak sih Jimny gue Robomatic. Robomatic? Apa Sebenarnya kerjaan yang rempong tuh kayak gitu? repot. Repot, Sebenarnya ya. kalau ngerjain yang kayak gini-gini bukan kerjaan gua. Oh gitu ya? Kerjaan yang gue bilang itu kalau kayak udah overhaul, turun matic segala macem, gue punya rekanan. Oh gitu. Temen gua bengkel spesialis matic Di Bogor? di Bogor. Oke. Itu. Jadi yang kasarnya orang itu bisa gue pertanggungjawabin deh hasil kerjaannya gitu. Ada dan Ada bisa. Habis berapa average, Om? Tergantung ininya juga. Gue Tergantung mau pakai bahannya. maticnya, bahannya itunya. Setahu gua kalau Dia pakai apa Ini- tuh matic ya? pakai Suzuki Every kalau nggak salah. Every. Every. Rekomen ya? Soalnya dia mesinnya mirip kayak gini, penggerak roda belakang juga, dan Every itu matic. Heeh. Itu gitu ya? setahu gue sih pakai itu. Cuman kalau misalnya ada pakar-pakar matic yang lebih ngerti, gue nggak paham juga deh. Gue mesti harus nanya temen gue dulu. Cuman ya budgetnya pasti lumayan banget. Di berapaan sih? Hitungan kasar tebakan gue Tebakan aja. sekitar 20-an. Sekitar segitu. Terakhir gue nanya di Bekasi 25. Iya, nggak jauh kan berarti tebakan. Tapi itu gua. belum dengan apanya gitu. Nah, Itu hanya itunya doang, Om. Belum sama apa gitu. Gua nggak nanya lebih lanjut sih. iya. Kurang lebih sih segituan. Di lu kalau kata di gua 20-an ya.
Kurang lebih ya. Kurang tapi lebih ya, belum tahu gua juga pastinya. mesti mastiin dulu ke Mastiin temen gua ke nih. orangnya, iya, benar, ini benar. bahannya berapa, yang dirobahnya gimana, apa segala macamnya gitu. Ini mah hanya tebakan gua Tebakan aja. aja ya, belum pasti ya. Iya. Ini sekitar segitu. Capek juga gua gila. Apa? Pegel Manual ya? Manual. Iya. Jakarta soalnya sih gua Jakarta. pakainya macet. Iya, kalau di Bogor sih masih oke lah. Apalagi keluar weekend doang. Iya, iya. Masih asik-asik aja pakai mobil Asik-asik aja, manual. benar. Teman-teman ada info ganti Matic Jimny manual, Katana restorasi ke Jimny, manual ke Matic. Rekomen kira-kira pakai Matic apa? Boleh dong komen Ya, di kali kolom pernah ada komentar. yang Iya, iya, ngerubah ngerjain gitu. ya. Iya. Komunitas Jimny, Katana, boleh dong komen ya. Om, terus kalau misalnya yang sebelah itu silver Grand Vitara Grand Vitara habis turun mesin. turun mesin ya, Ngebul dia. ganti ring, ganti seal clamp, ganti semua metal-metal gua ganti baru semua. Oh. Ngebul. Ya emang dulunya jorok olinya. Oli mesinnya. Mm-mm. Jorok tuh dia jarang ganti gitu ya. Bisa Oh, jarang ganti-ganti. bisa jarang enggak masalah ganti-ganti merek sih nggak jadi masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Bisa karena jarang ganti, bisa karena sering lewat kilometernya, bisa juga karena oli palsu. Jadi nggak tahu deh yang mana gitu. Jadi si ring pistonnya tuh agak kincup. Oh gitu ya. Yang bagian olinya tuh agak kincup. Jadi si oli tuh lolos ke atas. Gokil ya. Jadi kebakar, makanya ngebul dari knalpot. Nah itu berarti diganti yang agak kincupnya itu? Enggak? Iya, ganti semua. Satu set gantinya. Dan itu untuk ngecek itu harus di overhaul ya? Iya dong, harus turun. Berapa lama nih Om? Udah selesai? Udah, ini baru hidup hari ini. Oh gitu? Berapa Iya. lama lo ngerjain kayak gitu? 6 harian. 6 hari cepet lo, gila lo. Iya. Nah ini teman-teman kalau misalnya apa namanya lo punya mobil ngebul pengen diperbaiki, Om Kamal estimasi pengerjaannya 6 hari. Grand Vitara di sebelah kiri gue warna silver Silver. udah dikerjain sama Om Uban tuh. Iya, Om Om Uban Uban. yang ngerjainnya Om Uban. Om Uban pakai baju merah luar biasa. Om 6 Uban hari. lemes, Om Uban. Sama Om Uban di sini montir-montirnya banyak nih spesialisasinya. Banyak pegangan masing-masing. 6 hari cepet dong overhaul Om. Ya lumayan lah. Iya. Kalau dilama-lamain juga, ya tempat Lo cuma ngantri segini-gininya. ya. Orang-orang pada mau Gua kalau udah nerima turun baiki. mesin satu, gua udah nggak akan terima Nggak lagi. mau lagi lo ya? Sampai selesai, sampai keluar, selesai keluar baru masuk lagi satu lagi. Iya. Oh, nah ini sekedar info nih bengkel Kafka. Kalau lagi ada yang overhaul mesinnya satu mobil Satu masuk, mobil. lo harus tunggu sampai selesai Iya, dulu ya. sampai selesai baru. Tapi kayaknya kalau misalnya ini keluar nih, udah ada yang ngantri lagi nggak sama lo? Belum sih. Belum, saat ini belum ya? Belum. Oke. Jangan dulu deh istirahat. Jangan dulu ya? Capek Capek ya? mesin, capek Capek banget. Pinggang pegel. Iya. Om Uban juga soalnya banyak jobnya nih di luar nih Om Uban nih. Gitu ya. Ngebatasin satu aja sih soalnya tempat ya. Iya, tempat Jadi ya. gue ngebatasin satu kerjaan turun mesin. Iya. Di waktu yang bersamaan gue ngebatasin satu juga yang elektrikal ngerapihin. Gitu ya. Iya, jadi gue cuman Kalau manual nyiapin- lebih gokil ini kerjaannya. apa? Kalau yang manual. Enggak, maksudnya Oh. elektrikal. Oh, elektrikalnya. Iya, Oke. jadi Ah. di saat gua ngerjain satu turun mesin, gua terima satu yang bisa dibilang rekondisi elektrikal dan kabel-kabel tuh udah dua. Oh. Jadi gua cuma siapin dua tempat di sini dua-duanya nih, sebelahan. Iya. Gitu. Kadang sebelah sini kalau kita butuh buka-buka pintu gitu. Itu untuk yang nginep ya. Untuk yang kerjaannya di atas 1 hari 2 hari gitu. Iya. Jadi yang untuk yang kerjaan hariannya nggak keganggu. Kalau nanti tempat gua udah luas sih, bebas-bebas aja. Mau gimana juga. Ya doain lah teman-teman ya. Om Kamal bisa pindah ke lokasi yang lebih luas lagi. Iya. Jadi teman-teman yang punya kendala mobilnya bisa ditongkrongin di sini lebih banyak lagi nih. Iya, Bisa ketampung. Tempatnya lebih luas kan sumber daya manusianya juga bisa ditambah. Bisa bagi-bagi rezeki lagi sama orang lain. Ngomong-ngomong lu saat ini ininya montir di sini Kru lu terus total berapa tiap sih? hari 5. setiap hari 5. Tapi paling kalau ada yang turun mesin tambahan Om Uban. Oh iya. Iya. Ibaratnya dia inilah ya, cabutan gitu ya apa? Freelance. Freelance. Iya. Paling itu aja sih berenam jadi.
Bertujuh sama lo? Enggak, bernama sama lo. Iya, bernama sama gua. Soalnya kalau orangnya banyak juga, tempat yang nggak nampung, nggak kebagian nanti kerjaannya. Iya sih. Orangnya banyak, masa satu mobil dipegang 3 orang, Iya benar. repot tuh. Iya benar. Oke, jadi gitu ya Om ya. Apa namanya, kalau masalah BBM, ada teman-teman pertanyaan nih, BBM naik, gue mau ganti Pertalite aja deh selama-lamanya. Maksudnya gue nggak akan oplos, gue Pertalite aja. Terus ada pertanyaan, Om Kamal gimana caranya untuk menanggulangi agar performa tetap oke, tapi gue tetap pakai Pertalite? Ya nggak ada sih solusinya. Ada, iya. Sama halnya dengan kasarnya, lu makan sayur tapi pengen rasanya sapi. Kan susah. Iya dong. Kasarnya kan untuk sesuatu yang bagus itu kan harus ada effort yang lebih. Apapun, dalam jenis apapun dalam kehidupan ini gitu kan. Lu pengen sesuatu yang bagus, pasti ada perjuangan dan pengorbanan lebih yang lu lakuin. Iya kan? Ya lu pengen mobil lu bagus, ya lu rutin lah rawatin. Kalau mobil nggak dirawat kan, ya kayak manusia aja nggak dikasih makan. Kan gitu. Sederhana aja ya. Sederhana sebenarnya. Analoginya tuh sederhana. Di saat kita pengen sesuatu yang optimal, pengen yang bagus, ya otomatis ada sesuatu yang lebih yang harus kita kerjain gitu. Pengorbanannya tuh harus ada. Ya kayak gue bilang kemarin, pengen kenceng, pengen irit. Gak bisa, susah gitu kan. Ya lu harus ada yang dikalahin. Lu pengen irit, ya lu nggak bisa kenceng. Lu pengen kenceng, ya nggak bisa irit. Sama halnya dengan orang pengen pakai mobil yang nyaman, tapi pengen yang irit. Mau sampai kiamat juga nggak akan nemu, kecuali pakai mobil listrik. Mobil listrik. Iya. Kemarin gue ke itu tuh. Cuman kan harganya nggak ngotak semua. Bener, mahal loh, gokil. REV aja Wuling, hampir 300 juta harganya. Coba kalau harganya 60 juta, orang jual semua mobil bensin, beli mobil listrik. Ada 70 juta Om, tapi kayaknya speknya kan juga minim tuh, ada di YouTube gue lihat. Tapi kan keluar nggak di Indonesia? Kadang kan cuma buat pameran-pameran doang. Nggak dijual di sini. Dia cuma ngetes pasar. Kadang kayak gitu kan cuma cek pasar. Jadi kayak survei lah gitu dia. Nanti di saat pasar, oh permintaannya tinggi nih, baru dia nanti datangkan. Kalau permintaannya nggak tinggi, ya dia hanya sekedar pameran aja. Paling nanti ujung-ujungnya mobil bekas display yang kita beli. Kan gitu. Kecuali si Hyundai ya. Hyundai udah banyak beredar di jalanan, gue lihat tuh. Cuma harganya gue nggak tahu tuh, berapa duit tuh? Gope apa? Lebih kayaknya ya, Ioniq 5 itu. Iya. Keren loh. Di atas itu harganya. Maksudnya kan nggak akan bisa gua terutama pribadi gitu, nggak nyampe gitu untuk memiliki mobil yang kayak gitu. Ya sekalipun mampu juga gue sih nggak mau. Sayang ya. Ya namanya mobil itu digas harus ada suaranya. Kalau gua. Iya. Kayak kemarin gua ngeliat juga di YouTube-nya Fitra Eri, mobilnya Kapten Vincent, Civic Wonder. Di convert juga sama dia ke listrik. Iya. Tapi bikinan sendiri, rancangan sendiri lah dia. Gitu ya. Ya itu hanya sekedar inovasi aja kan. Tapi tetap kalau untuk pakai harian, kalau gue pribadi sih ya namanya mobil digas harus ada suaranya. Kayak nggak asik ya? Gimana asik, gitu? Kata Tesla sekenceng apa juga. Ya gue nggak butuh kencengnya. Sensasinya kurang ya? Nggak ada ya? Gimana gitu. Gue kemarin ke acara Gias, ada beberapa tuh dari Daihatsu, keren juga tuh Daihatsu. Ada juga listriknya? Ada listriknya, Daihatsu. Tapi belum launching kan? Lah itu dia masih yang lu bilang pameran. Pas gua tanya, gua kan ada juga di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Ya pas gua tanya nih harganya berapa, launchingnya kapan, apakah tahun depan, mereka belum bisa mastiin. Ya mungkin itu yang lu bilang, masih cek pasaran gimana nih. Pasar. Tapi kan program pemerintah kan, acara Gias terakhir itu. Kalau yang ngeluarinnya perusahaan raksasa kayak Daihatsu gitu sih, gue pikir pasti jalan-jalan aja ya. Maksudnya pasti pembelinya ada. Justru kalau misalnya yang jualannya perusahaan-perusahaan baru itu yang belum
belum inilah di telinga kita. Kalau kayak Iya. Wuling kan udah akrab ya di Iya, telinga iya, kita ya. Wuling. Terus tiba-tiba Betul. misalnya masuk mobil dengan brand baru mobil listrik, pasti kan ada ketakutan. Iya, iya. Ini kuat nggak nih? Ini Iya, durability-nya gimana? Ini Betul. mobil bisa di Dealernya tersedia di Indonesia gimana? bengkel resminya, servisnya segala macem. Benar-benar. Karena kalau datang ke gue juga bengkel mobil listrik, gue mau gimana benereinnya? Apa yang mau dibenerin juga kan nggak tahu. Iya, iya. Kita kan belum mempelajari ke arah situ karena mobil listrik ini kan masih baru banget gitu di Indonesia kan. Otomatis bengkel-bengkel tradisional kayak gua gini belum mempelajari. Karena pemilik mobil-mobil listrik itu lebih memilih ke bengkel resmi Iya, untuk memperbaiki mobilnya daripada ke bengkel umum kayak gua gini. Betul. Tapi kalau kayak mobil konvensional yang masih pakai bensin atau masih pakai solar, di saat mobilnya trouble dia nggak ke bengkel resmi juga nggak pusing, dia ke bengkel biasa. Betul. Karena pada prinsipnya mesin ya mesin. Betul. Tapi Iya. kalau ini kan mesin dikonvert ke dinamo, Iya, akan iya. berbeda gitu. Dan ketersediaan dealernya yang lu bilang tadi ya, Iya, spare part. Udah banyak belum spare partnya kayak gimana? Intinya mah spare partnya. iya iya. Emang lagi gencar nih pemerintah nih mengarahkan untuk menggunakan mobil listrik, motor Iya. listrik. Gencar sih gencar, cuman kalau harganya nggak bisa Harganya ya. dijangkau, Betul mau sih. segencar apapun juga kan repot. Betul sih. Ya coba sekarang kalau misalnya Harganya terjangkau ya. 50 juta gitu, Iya benar. gue bilang paling ketar-ketir Pertamina. Gak laku bensin. Iya, nggak ada cuan lagi. Gue kalau ngomongin politik bisa dol nanti. Jangan. Oke. Belum siap sih kalau kata gue Indonesia pakai full semuanya mobil listrik ya. Iya iya. Kalau kata gue belum siap. Belum siapnya bukan kesiapan masyarakat untuk beli. Orang Indonesia kaya-kaya. Mobil apa yang nggak ada di Indonesia? Bahkan yang nggak dijual di Indonesia aja banyak orang Indonesia yang punya. Oke. Gitu kan. Cuman kan masalahnya mobil itu kan dibeli pasti harus dirawat. Nah, itunya mendukung nggak? Kalau itunya nggak mendukung mau gimana? Iya, iya. Masa rusak dijogrokin? Diemin, iya. Nggak mungkin gitu. Sekarang kayak untuk ngecasnya aja udah mulai banyak belum gitu untuk fasilitas untuk ngecas itu. Sedangkan kalau kayak di luar gitu kan rata-rata free kan untuk ngecas. Gue baru tahu. Rata-rata free yang gue tahu. Nggak tahu deh mereka bayar bulanan atau gimana, gue nggak begitu Iya. paham juga. Iya, iya. Cuman maksudnya port untuk ngecasnya itu Iya, iya. di setiap parkiran itu hampir setiap parkiran ada. Di Indonesia gimana? Masa mesti bawa genset di belakang? Emang ke bensin-bensin juga bawa powerbank? Iya kan? Iya, Mobil listrik dicas pakai genset. Iya iya. Ya lu misalnya dari sini ke Surabaya gitu. Betul. Terus lu di satu daerah yang nggak ada tempat buat ngecas, masa mesti ngetok-ngetok rumah warga buat numpang ngecas gitu kan? Enggak, dia ada alatnya sendiri lagi om, khusus. Iya. Iya. Gue sempet nanya tuh di wawancara yang kemarin gue di Gias. Maksud gue, bisa nggak sih ngecas misalnya kita lagi kemana? Oh ada rumah saudara nih. Gue numpang ngecas dulu saudara. Nggak bisa. Jadi ada kayak semacam alatnya juga gitu loh. Oh jadi gue pikir bawa kayak powerbank gitu kan. Iya. Cuma nyari colokan doang. Enggak ternyata. Dan kalau nggak salah nih ya, itu pun wattnya harus di atas 3.000 apa? Kalau rumah itu hanya 1.200 nggak bisa juga om. Nggak bisa juga. Katanya ya, gue sorry nih maaf Pantesan- takutnya salah gue. Enggak, gue sempet ngeliat YouTube-nya Fitra Eri kan dia Fitra punya Eri. juga tuh Hyundai Kona dulu, Iya, iya. duluan pas awal tuh. Yang Kona dia sampai upgrade listrik rumahnya ke 7.000 Tuh kan, supaya bisa fast supaya charging. bisa fast charging. Ah iya benar. Berarti mungkin iya. ngaruh juga. Betul. Kalau motor beda lagi, motor katanya kalau lo motornya motor listrik, jadi kalau nggak salah lo kayak makin berusia 6 bulan, setahun performa kekuatan baterainya itu menurun. Oh. Nah, misalnya lu udah full nih, lu bisa jarak tempuhnya 100 kilo. Ketika udah setahun pakai, mungkin akan berkurang. Nah, makanya ada kayak semacam inilah ya brand yang menawarkan lu cicil aja jadinya. Jadi dengan lu nyicil ke dia, misalnya sebulannya 300.000. Nah, jadi nanti kalau misalnya performanya udah turun diganti lagi yang baru. Oh. Gitu. Gue jadi Jadi tetap performanya tetap pas bagus. gue mau ganti motor,
sempet banget gue kepikiran Pengen beli mobil listrik, motor pengen beli listrik. motor listrik, Iya. biar simpel kan ya. Iya. Minimal barang baru, gue capek pakai motor gue mogok mulu. Iya. Yang duluan, Mio tuh ya. Mio tuh udah berangkat dadah. Oh, lu jogul mah. Udah jokul mewek gue ngejual motor itu. Historinya gila ya. Gue gokil itu mah. 2010 lu gokil, lama Itu kalau banget. dibikin konten 10 jam kayaknya gue nyeritain motor itu Pak Den. 10 Iya. jam gue nyeritain Ngerti motor gua. itu, gila. Itu Gue belum pernah ngejual. Itu dari baru lagi lu? Enggak. Oh, enggak. Enggak, justru gue punya motor itu di saat kondisi gue lagi ancur-ancurnya. Oh gitu ya. Nggak punya mobil, usaha lagi ya bisa dibilang lagi surut lah. Ya, oke. Gue pakai motor itu 4 tahunan lah, nggak lama. Cuman ceritanya kalau diceritain nggak habis-habis. Oh gitu, 4 tahun. Cuman karena kebutuhan gue mendesak gitu, gue udah nggak memungkinkan untuk pakai dia lagi. Oke. Jadi mau nggak mau harus gue jual, gue ganti. Nah, gue sempat kepikiran kemarin tuh mau beli motor listrik. Udah sempet nyari-nyari kan. Oh ini segini harganya, ini segini harganya Iya, gitu. iya. Udah sempet banyak baca-baca lah. Cuman ya gue sebagai sekalipun gue mekanik, tapi kan gue awam kalau untuk barang itu. Iya. Gue aja yang sekelas ngerti kendaraan bermotor takut pakai Iya. motor listrik itu. Ini kira-kira bisa kayak Mio gue nggak nih? Motor keluaran tahun 2008, gue pakai sampai 2022. Nah, motor listrik tuh bisa berlaku hal yang sama nggak gitu? Maksudnya kita kan kalau mau pakai barang jangka panjang kan, karena kita perlu sama barang itu. Betul. Bukan yang cuman sekedar kita pakai puas, bosen jual gitu kan? Ya kita belum ada di fase bosen jual. Iya. Kita masih ada di fase dimana gue tuh membutuhkan kendaraan itu. Jadi belum bisa yang oh ya udah rusak gue beli lagi. Iya. Kan bukan sultan kita. Iya. Kagak ngepet juga. Iya nggak? Iya. Akhirnya gue mutusin ya udahlah nggak jadi deh gue beli motor listrik karena beberapa pertimbangan itu. Padahal kalau dibilang simple, gue jarak dari rumah ke sini sekitar 5 kilo. Oke. Bolak-balik 10 kilo. Iya. Anggap kalau jarak tempuh motor itu 100. 100, Ah, just seminggu lebih tuh ya. seminggu lebih gue nggak ngecas kan? Betul. Iya kan? Iya. Sekalinya gue ngecas cuman dari malam sampai pagi, gue pakai seminggu lagi. Lebih efisien Efisien, sebenarnya ya. gitu. Betul, Cuman ya gitu gue balik lagi. Ini motor bisa nggak gue pakai bertahun-tahun? Ngerti nggak, Om Iya. Den? Gitu. Dengan Makanya angka mungkin yang lu sama kali ya. Sama. Gua nggak tahu sih harga motor listrik itu berapa tuh. kemarin gue ngelihat ada yang 20-an? 15? enggak lah, yang jauh di bawah itu nggak mampu 10? gue beli. Yang 10-an lah. Ada ya? Ada. kalau Baru nggak ya? salah. Baru. Oh, yang kemarin gue lihat di Instagramnya Deddy Corbuzier dia ngupload tuh, tapi nggak tahu motor yang lu maksud Mereknya bukan. apa? Kalau Gua nggak tahu kayak tuh. Gesit itu kan mahal 34 juta apa 28. Lu merek kapan? VR. VR. Motor VR. Indonesia itu. Oh VR, iya. Dia kan ngeluarin motor listrik yang Motor kecil-kecil listrik kayak kecil-kecil sepeda ya? tuh. Iya, tahu. Tapi bukan yang bentuk sepeda digoel, masih berbentuk motor tapi kecil. Yang kayak Gojek pakai bukan sih? Betul. Oh, Gojek pakai keren ya. Nah, Lucu ya. itu lucu kan? Bener, lucu. Iya kan? Kalau gua kan kebutuhannya Itu Cibanan ya, Om ya? Gua kebutuhannya kan cuman nganterin anak gua sekolah 2, Iya, satu di iya. depan, satu di belakang cukup. Iya, Ngerti iya. nggak Om Den? Iya. Gitu. Jarak tempuh 5 kilo ya. Jarak tempuh pulang pergi 10. Jadi kan efisiennya kan Iya, kalau iya. kita ngukur ke efisien luar biasa nih, Iya. efisien banget gitu. Cuman gue juga pengen ngukur tuh. Kalau sekali ngecas, katakanlah motor yang jarak tempuhnya bisa 100 km, ngecas dari habis sampai fullnya itu berapa nih biaya listriknya gitu loh. Iya kan, Cuman kalau sih, lebih murah dari bensin boleh juga. Katanya kalau yang motor itu cuman berapa ratus perak gitu. Berapa sekali ngecas. Masa Dari iya sih? 0 sampai full. Iya, Motor. mobil aja kemarin Enggak, mobil 80 ribuan om. kagak. Itu Gua- yang gua fast lihat- charging kali. Iya, yang si Ridwan Hanif gue lihat Iya, videonya ya. itu yang fast charging. Kalau yang generasi awal nggak nyampe, cuma Nggak 30.000 apa. Oh yang kayak gitu ya. kayak Hyundai Kona kalau nggak salah tuh Hyundai Kona. Oh itu kalau isi kayak di pom bensin ya, kayak di tempat ininya ya, Nggak station. ngerti deh gue pokoknya tuh kalau di station. convert Oh, kalau katanya secara sekitar 50 harganya. di bawah 50.000 Oh, gokil sih. untuk dari 0 sampai full 100. Iya, baterainya. Tuh gue nggak begitu ngikutin juga sih soalnya Iya, kendaraan listrik karena ngikutin juga nggak ada manfaatnya juga buat gue beli kagak, ngebenerin juga kagak bakal. Mau ngapain juga gue menu-menuin otak gue mau urusan yang nggak akan gue kerjain gitu kan. Jadi gue lebih Tapi lebih di jarak pakai tempuhnya lain. kalau si salah satunya Daihatsu yang kemarin gue wawancarain ya. Hmm. Daihatsu 300 om.
300 ya. 300 Sama punya. kayak itu dong. Dari full ya? Ioniq 5 juga 300-an Ioniq 5 lebih 300 lebih ya? 300 lebih Iya ya sih. kasarnya 300 mah kalau warawiri tiap hari Jakarta Bogor bisa seminggu. bisa. Iya nggak? Iya. Pulang pergi gue dari kalau Bogor ke Gatot Subroto 67 kali 2 120 lah katakan 130. Berarti 3 hari sekali ngecas. 3 hari sekali ya. Iya iya. Kalau dalam kota mah, oh iya, sorry, dalam kota lah. Ya, Seminggu tuh. Seminggu dalam apalagi kota. Tiap kalau hari. kayak gue cuma dari rumah ke sini, Iya. balik lagi ke rumah kan Iya. bocah sekolahnya di sini dekat banget, nggak nyampe sekilo lah jalannya. Cuman anggaplah 11 kilo gue bolak balik. 11 kilo 300 kilo sebulan kali. Iya. Baru ngecas lagi kalau dipakainya begitu doang. Iya, iya. Cuman tetap sih kalau gue sekalipun gue mampu gitu buat belinya gitu ya, anggap gue sultan lah, kaya nih. Iya. Kaya raya ceritanya nih. Kayaknya nggak bakalan gue beli. Nggak bakalan kayaknya gue beli mobil listrik gitu ya. Kalau motor listrik masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke motor listrik. Yang gue bilang tadi gitu ya, namanya mobil digas harus bunyi ngung. Intinya itu. Lo boleh lihat deh petrolhead yang ada di YouTube orang-orang luar gitu yang bener-bener mereka tuh pecinta otomotif gitu ya. Nggak akan ada satupun yang mau pakai EV, Listrik ya? electric vehicle. Nggak akan ada yang mau. Karena ya sensasinya, Iya sih. terus untuk yang lain-lainnya tuh, ya gimana sih kita pakai mobil kenceng kan? Iya Anggap sih. kita balap nih, Iya. kita ngegas, ini mobil kenceng. Iya. Kita kan pengen banget ngedenger suara Iya, iya. knalpot dan mesin ya, Iya. yang meraung-raung gitu. Oh, benar. Sedangkan kalau kita pakai mobil listrik, sekalipun dia kenceng, nggak Iya, akan nggak ada ada suara. Paling suaranya. cuma nging. Gila, gila. Itu doang suara dinamo, gimana kayak lu main Tamiya. Suara dinamo kan. Itu, kalau gue sih lebih ke situ aja. Iya, iya. Gimana kalau semuanya ternyata udah bertransformasi ini? Gimana dunia balap ya? Iya. Misal nih gue berandai-andai gitu. Ini kan kayak Formula aja sekarang ada kan, Formula E. Iya, iya. Yang Formula kemarin kan elektrik, di Indonesia kan. Sempet, udah ada kan Iya, maksudnya ya, iya, nggak menutup kemungkinan. F1 gitu maksud iya, gua. di bidang yang lain itu Iya. pasti ada juga, nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau gue sih tetap old school, nggak akan ngikutin yang tren. Kayak gue ngebongkar mobil gitu, kalau di Google kan ada meme-nya gitu, ada old school, ada new school. Old school masih kayak tangan berehen gini kan, oprek, tangan penuh oli. iya. Yang new school kan pakai sarung tangan, Iya. klimis-klimis mekaniknya. Kalau gue sih masih ya anggap aja old school lah, dengan dekil-dekilnya khas-khasnya mekanik Iya, iya. gitu. Dan yang masih mempertahankan ke old schoolannya pun banyak, walaupun sebenarnya resikonya gede loh kalau tangan kosong ini. Betul. Iya, lo kalau di zoom nih tangan gua luka semua. Iya sih. Cuman ya udah, itu sensasinya sebagai mekanik itu kan itu. Bini gua aja kalau pulang ada Tensoplas, kenapa lagi itu tangan? Iya, gue bilang ya kerjaan laki lu kan begini, gua bilang, tapi mau gimana? Ya udah. Iya. Tapi lu enak lu Om, lu kerja sekarang udah di passionnya tuh lu. Iya, Iya itu kan? yang Secapek-capeknya lu tuh nggak- kayak masih nikmat tuh lu. Iya nggak sih? Nggak pernah gua berhenti bersyukur tuh itu, Om. Iya, Gua bener bisa tau. ada di titik ini, walaupun nggak mudah, Asli. tapi ya alhamdulillah gua udah ada di posisi gua sekarang. Benar, benar. Dan Asli dah. nikmat banget. Dan gue yakin banyak banget di dunia pekerjaan yang duh, andai gue pengen punya usaha, Nah. pengen punya usaha apalah, buka showroom Iya, kayak apa kayak. iya. Sebenarnya passion dia apa gitu, tapi ya Betul. karena situasi kondisi ya udah deh gue back office kerja gitu kan. Itu banyak sebenarnya gini, kalau orang mau usaha intinya nggak boleh takut rugi. Itu yang nyokap gua ajarin ke gua. Gua Kalau sempat mau maju usaha, mundur. jangan mau Gua takut sempat rugi. maju mundur loh. Rugi Mau- dalam pengertian luas ya. Iya dong. Gue sempat maju mundur mau buka bengkel ini karena terlalu banyak pertimbangan. Gue terlalu banyak mikir dan akhirnya gue nggak ngelangkah-ngelangkah. Oh jadi lu sebenarnya mau buka bengkel udah beberapa lama. tahun yang lalu. Dari 2011, Akhirnya lu buka tahun 2018. Oh, bukan 16 17 bukan ya? Enggak. Kemarin gua ngomong-ngomong sama Helmi, kayak 17 Kamal. 2018 bulan 18. Januari. Oh, Januari. Tapi gue ngebangun ini kan tanah kosong tadinya. Gue ngebangun ini tuh dari 2017 bulan. Oh gitu. Bulan-bulan September gue udah mulai ngeratain tanah, mulai ngeberdiri-berdiriin, ngecor apa segala macem lah gitu. Oh, jalannya Januari 2018. 2018 awal Januari. Oke. Gitu. Jadi gue juga sama sebenarnya. Cerita nyokap lu gimana tadi? Maju mundur gue sampai diomelin.
Lu mau usaha tapi lu takut rugi, lu jangan usaha. Oh, lu malah kerja. didorong ya nyokap ya? Iya dong, kan nyokap gua orang dagang juga sama. Gitu ya? Iya. Iya, iya. Jadi yang namanya orang mau usaha apapun kayak gua, usahanya usaha jasa sama aja, dagang. Iya, iya. Dagang Jualan jasa intinya lah ya. ya. Gua jualan jasa gitu. Iya, ya. iya, iya. Tetap aja ada apa ya? Kerugian itu ada. Maksudnya resiko kerugian itu tetap ada. Mau entah itu gua ngerusakin mobil orang kayak atau gimana. Iya, ya. Walaupun kalau jualan barang ya, jasa tetap aja ya. Iya, ada resiko kalau di jualan situ. barang itu bisa Nggak rusak, laku misalnya. bisa busuk, bisa apa, bisa Iya. kadaluarsa. Ya gue juga sama. Gue di sini ngebenerin mobil orang yang kasarnya tadinya datang ininya bener, kok jadi rusak. Jadi rusak. Karena iya. kesalahan human error dari gua. Oke. Kan gua harus tanggung jawab, otomatis ada kerugian. Mau itu finansial yang gue keluarin atau effort yang gue keluarin, Oke. kan ada kerugian. Sekarang Betul. kerja nggak dibayar gimana? Benar. Iya. Rugi dong, Ah. iya kan? Iya, Gitu. iya. Nah, gue tuh banyak mikir maju mundur, urusan kerugian. Ya akhirnya gue nggak maju-maju kan. Dari 2011 lu ya sebenarnya maunya ya? Iya. Karena gue terlalu banyak berpikir nanti gue takut nggak bisa ini, gue takut nggak bisa Sorry itu. Om, dia agak pribadi. Dulu lu udah nikah belum? 2011? Udah lah, Udah ya? udah. Oke. Udah. Gue nikah Keluarga juga 2010. Oh 2010 nikah ya? Akhirnya pas masukan nyokap lo ambil keputusan itu di 2019 mulai lo? 2018. 18? 2017 pertengahan lah. Oh. Karena Ya kan udah deh gitu. gue berproses tuh nyari-nyari tempat sampai dapet di sini itu kan dari bisa dibilang dari bulan Maretan lah, Maret 2017 tuh. gua Dan tim mulai. belum kebentuk dong? Belum lah, Lu seorang diri? sendiri. Belum. Saat gue udah dapet tempat, udah segala macam, gue coba rekrut tim yang awal Pertama, gitu iya. kan, Aha. sampai berjalan sampai ada Aha. sekarang. Itu kan bener-bener berprosesnya lumayan pelik juga gitu, lumayan susah juga. Tapi intinya satu, gue berani melangkah. Intinya gue hanya itu aja. Jadi kenapa banyak orang yang usaha gak jalan-jalan atau misalnya mau usaha nggak jadi-jadi? Iya. Karena mereka terlalu Memikirkan A dan E sampai Z intinya terlalu banyak ngotret untung rugi. Karena usaha itu tidak bisa seperti itu, walaupun basic itu harus ada. Tapi kalau kita belum mulai, tapi kita udah ngitung, mau gimana? ya. Iya. Intinya mau usaha, jangan pernah ngitung untung. Iya. Biar berjalan aja dulu. Nanti dengan sendirinya kalau udah ketemu ritmenya, udah ketemu alurnya, itu semua akan mengalir dengan sendirinya. Seperti yang gua rasain sekarang gitu. Nggak serta-merta dengan yang kita konsep Iya, iya. akan terjadi, enggak juga. Justru kalau kita terlalu banyak mengonsep dan setelah kita jalan realitanya melenceng, kita kecewa sama diri kita sendiri yang ada. Iya. Jadi udah aja, biar aja berjalan. Yang penting kan kita ikhtiar, kita usaha. Iya, iya. Gitu. Makanya ya udah gue pegang aja, dengerin aja nyomongan nyokap gue. Ya udah, bismillah deh. Jalan Untung rugi. Mau jadi mau hancur. Tapi kalau boleh tahu Mal, lo sebelum melangkah ke buka usaha sendiri bengkel ini Kafka, lo kan kerja sebagai lawyer ya, udah macam-macam tuh ya, tempat di perumahan, lawyer. Gue di lawyer itu gue di kantor hukum lah gitu ya. Kantor hukum di Bogor Tapi, tuh ya. gue nggak ngurusin kasus yang untuk beracara di pengadilan. Karena kan gue nggak punya apa ya namanya, surat izin untuk beracara tuh. Oke, Gue ada nggak surat ngurusin izin ke aja, situ nggak karena ngurus memang situ. gimana sih, orang nggak ada passion. Oh, lo nggak ada passion ke Jadi situ gue ya? mah emang dasarnya basic gue tuh orang lapangan. Oke. Iya. Dan sebelumnya itu kan gue kerja di proyek, memang gue orang lapangan. Oke. Sebelum gue di proyek, Lo gue di proyek bengkel. dulu atau lawyer dulu sih? Proyek dulu. Proyek dulu Sebelum baru? proyek gue bengkel. Sebelum bengkel gue jual beli Oh, mobil. iya. Sama Helmi tuh Memang ya? dasarnya orang jalanan. Iya, oke. Dari zaman gue masih Iya, nampah duit sama orang tua gue juga, emang gue mah Udah. tua di jalan. Iya, iya. Doyan nongkrong, main Gua segala sering lihat. macam. Memang hidup Iya. gue tuh di jalan. Jadi sekali gue dikasih kerjaan yang gue dikungkung di Lo satu pengennya ruangan, nggak bisa lo, pengen di lapangan. Harus di lapangan kalau gue. Iya, iya. Tapi Nggak ngomong-ngomong bisa. yang di lawyer itu lo berapa lama sih di kantor Setahun. pengacara? Setahunan. Setahun ya. Kalau yang di untuk apa? Kayak Proyek. Proyek Proyek 6 tahunan. lama lu gila. Lumayan. Lama ya.
Barulah terakhir lo udahlah. Sini harus Cabut gua bilang harus. Gua pertama ada di zona nyaman. Gua di dunia otomotif. Oke. Dari gua zaman balap sampai gua jual beli mobil, Iya. sampai gua kerja di bantuin temen gua di showroom, Oke. sampai gua dari gua jual beli sendiri, maklar segala macam, terus gua di bengkel cat temen gua. Sampai gue di showroom temen gue, itu kan semua zona nyaman gue dong, dunia Oke, otomotif. betul. Kepala gue banget gitu. Betul. Iya kan? Iya. Nah, Belum di nikah tahun- tuh ya? Udah, itu Udah sam- awal-awal nikah lah. awal-awal nikah, Oke. sampai awal-awal nikah tuh. Nah, di yang bisa dibilang nggak ada perkembangan yang signifikan lah dari dunia yang gue. Karena kan kalau kayak jualan mobil zaman dulu gitu ya, nggak kayak jualan mobil sekarang. Kalau sekarang mah dengan modal yang gede kita bisa jalan gampang gitu. Kalau gue kan dulu modal dengkul om. Belum dengkul bener-bener lu ya? Mana nggak ada Android, nggak ada BB dulu. Iya benar. Orang mau lihat mobil bener-bener harus kita bawa mobilnya. Itu tuh capek banget. Bener. Bawa satu mobil dari satu orang ke orang yang lain. Bener. Karena kalau Medsos sekarang belum kan ya, dulu. tinggal foto, video, Betul. segala macam kirim, nggak usah capek kita. Kalau Marketplace. dulu apa kan ya? nggak ada. Gue nyari mobil aja di pos kota. Ngiklan mobil tuh di pos kota. Iya, iya. Gitu. Iklan baris yang kecil-kecil Iya, itu loh. Iya bener. Itu. Cuma kata-kata doang. Iya. Mobil ini tahun segini, harga sekian, kondisi oke. Nah, terus gua 2012 gua masih di showroom temen gua nyoba untuk keluar dari zona nyaman gua. Oke. Masuklah gua ke proyek tuh. Oh. Dari 2012 sampai 2016. 4 tahun, 5 tahunan lah. Itu gua coba keluar dari zona nyaman gua. Setelah itu gua nyoba masuk ke kantor hukum itu. Keluar juga dong dari zona nyaman gua karena Enggak masuk lu. bukan gua banget deh gitu. Gua kasarnya Secara disiplin lu padahal lu relate gitu. kan ditanya, Hukum, sarjana hukum. lu kuliah kenapa ngambil jurusan hukum? Gue biar nggak ketemu hitung-hitungan. Simpel, jawaban gue tuh simpel banget om. Supaya gak ketemu gitu kan ya? Supaya nggak ketemu hitung-hitungan. Bukan nggak bisa, males. Iya, iya. Iya kan, ketemu matematika gitu. Anjir gila, dari kelas 1 SD matematika sampai mau kuliah masih matematika. Tapi lu masih inget juga. gak dulu bahasa Belanda hukum ada, Om? Ada. Untung gua C di layar tuh, alhamdulillah gua. Gua kalau D mampus, gua C aja bersyukur gua. Iya. Masih kan dulu dikasih suruh nyontek aja gua bingung. Iya. Anjir suruh nyontek aja gua bingung bahasa Belanda hukum anjir. Lulus aja udah bagus gue. Ah, terus akhirnya lu cabut juga tuh dari kantor ini jadi ya. udah ngejalanin ya intinya mah nabrak sama hati nurani aja intinya itu. Iya, iya. Anjir, gue sukanya udahlah gue balik lagi aja ke dunia gua gue. ngobrol Bengkel sama udah. Bini gua ngobrol sama nyokap gua Sempat sempat ada pertentangan kalau dari nyokap kan mungkin ngedorong kali ya. enggak sih, Enggak juga. enggak. Bini gua mah selalu ngedukung apapun yang mau gua kerjain. Oh, Selalu dia nggak pernah nggak gua bagus dukung, selalu dia ngedukung. Cuman guanya juga kan yang masih maju Masa dulu. elunya ya, malah elunya Karena ya. dulu keilmuan gua di dunia otomotif itu hanya sekedar teori. Prakteknya tuh hanya 10 sampai 15%, Om. Di Dulu. gitu ya. Tapi teori gue boleh lah, teori matang karena gue banyak Iya. main di bengkel, banyak ngobrol sama mekanik segala macem. Gue untuk Ya, di dunia itu mendiagnosa mobil mah Iya, bisa iya, banget oke deh lah karena di dunia jual beli mobil kan gue kerjaan gue tuh untuk meriksain segala macem tuh. Ya udah, sempet kepikiran mau bisnis kuliner gue sama bini gue. Oh gitu. Karena bini gue kan kuliner kan. Kuliner, iya, Sempet iya. mau bikin food truck segala macem lah. Ayo, gue udah semangat banget tuh. Cuman gimana ya, bini gue ngeliat gue tuh kayak kesian gitu dia. Ini bukan passion suami gue. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi cuman Ngebaca juga dia. Iya, dia cuman karena pengen ngedukung istrinya Untuk usaha untuk kuliner. jalan bareng gitu. Basically, Sampai akhirnya dia ini ngomong, laki gua sebenarnya pengennya di dunia ini lu nih kan kayak. dulu pengen punya bengkel Iya, katanya. iya, Kenapa nggak coba lu realisasiin sekarang? Oh, awalnya dari bini lu juga dorongan Iya, sebenarnya ya? iya dong. Nah, terus. Ya udah. Ya udahlah, bismillah lu jalan tuh ya. Gua Cari-cari tempat. Dapatlah di sini. Ya, nyari tempat. Kenapa lu dapet di sini, Bang? Waktu itu emang lagi ada dapat aja apa emang lu memang nyari lokasi di sini? Cifor. Kebenaran dapatnya di sini karena Oh. bermasalah juga sama budget, Om. Gitu ya. Budget gua kan minim banget. Bukan budget kayak anak sultan yang mau buka bengkel langsung jadi kayak bengkel resmi. Pinggir jalan pula lagi. Iya. Strategis. Kita kan harus menyesuaikan dengan kemampuan kan. Oke. Ya udah. Jadi ini dulu lahan kosong ya? kosong. Oh. Ini Tanah kayak gini kosong. atap-atap ini kagak ada nih, lu bangun sendiri nih ya? Semua sendiri. Oh, kan. Gitu.
Baru lu cari tim tuh. Oh, itu. Tapi ngomong-ngomong tadi lu bilang usaha Om, bini lu. Sekarang usaha kuliner masih jalan ya? Masih, tapi gua nggak pernah nge-push dia untuk Ayo posting tingkatkan. terus, ini enggak. Oh enggak, Jadi udah jalan aja lah. gue bilang lu ngejalanin ini untuk isi waktu aja. Gua masih mampu untuk nafkahin lu. Luar biasa, Bilang Masya gitu. Allah. Luar biasa. Gua masih Laki-laki mampu untuk sejati. nafkahin. Jadi karena dulu zaman ya baru-baru nikah kita kan struggle banget lah Iya, gitu iya. ya. Dia tuh banyak banget ngebantu gua. Oke. Dari jualan pakaian, jualan kerudung, apa yang nggak dijual, untung lakinya nggak dijual sama dia. Jadi gue bilang, udah stop, gue bilang, lu sekarang saatnya lu istirahat, nikmatin hidup, gue bilang. Gua sekarang insya Allah udah mampu untuk nafkahin lu. Udah lu diam aja, lu ada yang pesen lu kerjain, lu nggak ada yang pesen lu nggak usah. Ngomong-ngomong nggak usah usahanya ngoyo. apa Om? Kulinernya? Makanan apa? Makanan, kue, minuman. Minuman. Mm-mm. Kalau nggak salah ada ini ya, nasi kebuli ya? Iya. Oke. Nah ini teman-teman nih kalau misalnya tertarik pengen nyobain nasi kebuli, Nasi apalagi kebuli, nasi kebuli. Om, kayak misalnya, terus gue mau ada selamatan, mau ada acara kumpul keluarga, gue pengen juga pesen kalau Bisa, istri lu bisa ya. Nah ini iya. teman-teman bisa juga nih. Nama Instagramnya apa Om? Dapur Kafka. Dapur Kafka, teman-teman gue cantumin Instagramnya Dapur Kafka. Lu harus follow dan order yang paling penting. Iya. Cobain, karena kalau cuma ngelihat nggak dicobain nggak akan tahu rasanya kayak gimana. Siapa lihat tahu aja lah di pas sama Instagramnya lidahnya. sendiri tuh. Betul. Ada banyak menu-menunya. Dia Banyak ya? Jualan brownies juga. Oke, gitu. iya iya. Misalnya pesannya banyak buat acara keluarga besar, bisa tuh ya? Bisa, Mungkin beberapa tapi- hari kali ya. iya. Kasih tahu dulu. Betul, nggak mendadak. Jadi langsung DM ke Dapur Kafka aja. Iya, langsung DM aja ke dia, jangan ke Nggak ada gua. nomor WA ya. Jangan, Nggak ada ya? jangan. Nanti pening malah. Cukup gua bilang, cukup gua aja. Cukup Kalau gua. nanyain makanan ke nomor WA lu gimana? Kagak ngerti gua nanti jawabnya apaan. Jadi kalau pesan makanan ke istrinya Bang Om Kamal, lo ini gua sekali lagi gua cantum ini ke Iya. Dapur Kafka, DM aja langsung. Hmm. Ya, menu makanannya ada di feed ya. Ada, Di feed iya, ditampilkan ada di banyak situ. kok di situ. Untuk lebih lanjut harganya berapa, menu apa aja, lu Nah, bisa langsung langsung DM aja. aja. DM DM aja. aja. Oke. Kalau boleh kalau sekalinya lu DM jangan sekedar nanya-nanya, kesian lah. Ya kan? Ya kalau lu lihat aja dulu, kalau kira aja udah fix mau pesan ya lu langsung DM. Kesian orang udah chat-chat. Tapi bini gua didik dan gua ajarin seperti gua. Oh gitu. Kalau ada yang tanya resep, gue bilang, gue sampai bilang gini, haram. Gue bilang, gue haramin lu kalau lu nggak ngasih tahu. Ya nggak apa-apa kali Om, nggak boleh. Nggak boleh. Bagiin, lu juga dapat resep itu dari online sama. Hanya lu modifikasi aja. Masya Allah. Bagiin, Lu bilang gitu? biar manfaat. Wah, Orang luar bisa biasa, bikin betul. juga, nggak semua orang mau jual. Iya sih. Sekarang gua nih ngasih Lu kasih tahu deh resepnya. Oh gitu ya. Gua Oh, kasih gitu tahu doang. begini. Nanti akan datang orang-orang lain yang nggak mau pusing. Gua pengen beli aja. Sama aja kayak gua ngebengkel kan. Iya, Di saat gua ngasih tahu semua orang yang nge-DM ke gua, yang nge-chat di WA, semua gua kasih tahu caranya. Ini benerinnya begini, ini penyakitnya ini. Bengkel gua sepi nggak? Rame. Iya udah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah takut sama yang namanya bagi-bagi ilmu. Iya sih. Kalau gue Keren. pribadi ya, gue bilang sama dia, gue bilang, lu kasih tahu semuanya. Apalagi kalau orang yang nanyanya itu berharap dia bisa jualan. Masya Allah berkah sih sebenarnya malah. Berkah. Iya. Itu. Ya, yang penting etikanya jangan pakai nama yang sama. Iya, Intinya iya. kan itu. Iya, iya. Gitu. Jangan Iya. jangan plagiat nama yang sama. Iya. Kalau masalah resepnya, sekarang gini, restoran Padang di Indonesia ada berapa juta? Betul, banyak banget. Seluruh Iya kan? Indonesia Om. Resepnya semua sama itu aja. Iya, Tapi iya. lu kenapa makan di restoran A sama restoran B rasanya bisa Beda, berbeda? beda. Nah itu yang gua tanemin ke dia dan dia pun mengerti. Setiap orang yang tanya ke dia nge-DM, Kak, boleh tahu nggak resepnya? Kasih. Kasih. Lu kasih suruh kasih tahu. Kasih. Nggak ada Masya urusan. Allah, Gua bilang luar biasa. kasih. Mau Gokil, ngapain? Kamal. Ilmu dibawa mati, nggak manfaat. Ini yang gue demen nih, bikin konten sama Om Kamal. sharing ilmu. Iya Jadi dong. belajar juga ke gue Om. Iya. Ke bawah gue. Harus begitu. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu dikekepin sendiri, buat apa nggak manfaat? Toh Iya. kalau kita bagi ke orang, belum tentu orang itu bisa ngerjain seperti yang kita kerjain. Iya, benar. Karena touch itu Gue sedih gue anjir. beda-beda. Kena banget gue asli. Touch itu beda-beda Om, setiap tangan. Mau itu di dunia Aduh, pertukangan, astagfirullahaladzim, Masya dunia Allah. mekanik, dunia kuliner, Iya. dunia apapun itu. Bener-bener. Touch itu beda. Nggak akan pernah bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain. Betul. Beda. Makanya gue bilang lu nggak usah takut mu itu resep lu bagi-bagian kemana-mana juga. Iya. Kan banyak di Instagram juga, di YouTube juga orang-orang yang
Dia ibu rumah tangga, dia kerjaannya bikin konten, ngebagi-bagiin resep. Iya sih. Miskin nggak dia? Iya sih. Makin kaya. Kaya, benar. Yang tadinya dia cuman rumahan sampai dia punya bakery yang gede. Iya. Atas apa? Atas doa orang-orang juga. Kayak gua aja, makasih Om, berkah bengkelnya, sukses terus. Doa Om. Iya. Kan itu yang kita harapin. Makanya alhamdulillah sampai hari ini bengkel gua masih berjalan. Gua nggak gulung tikar, gua nggak bangkrut. Konsumen masih ada aja yang datang, gitu kan. Dan yang repeat juga masih banyak. Iya. Gitu. Jadi nggak pernah takut gue tuh yang namanya ngebagi-bagiin resep, ngasih tahu cara untuk begini, cara untuk begitu. Enggak lah, mau ngapain. Jangan lupa tonton terus Shubek di Denkush Channel. Ini yang beda sih sama lo punya. Ngomong-ngomong, apa namanya kalau istri lo itu berjalannya sama kayak bengkel lo? Enggak, dia Dapur duluan Kafka. ya. Dia duluan ya. Dia dari tahun berapa ya? Gua sampai lupa. 2015 ya. Udah lama ya. 15 apa 16 ya. Diseriusin ya. Makanan berat kebanyakannya, makanan ringan kebanyakannya. Macem-macem sih Macem-macem dia. ya? Kayak batagor, somai aja dia bikin. Oh ada. Oh, Gue jadi gini, banyak gue ya. mah tipenya kalau misalnya gue makan di luar nih, gue makan nih. Gue bilang nih kalau kamu yang bikin pasti lebih enak. Karena sampai rumah dia bikin. Oh, gitu. Dan selalu lebih enak, alhamdulillah. Oh, gitu. Karena dia kan tahu lidah gue bagaimana. Oh, gitu. Gitu. Jadi dia sampai bikin ini, bikin itu karena dari mulut gue sama anak-anak. Mi kalau Umi yang bikin pasti lebih enak. Bikin. Iya. Bikin. Cuman karena sekarang kan yang bikin terbatasnya itu kan dia sendirian. Kita nggak ada helper gitu. Oh, Jadi gitu. terbatas lah mau bikin ini, mau bikin itu tuh serba terbatas dan guanya juga belum memenuhi alat-alat yang dia perlu. Perlu nih, dia perlu ini, dia perlu mixer, dia perlu ini kan itu kan mahal-mahal banget Om. Betul sih. Nyicil lah gua ngasihnya gitu, beliinnya gitu. Kalau misalnya ada yang ngebantu, terus ada alat-alatnya yang lengkap, mungkin bisa lebih berkembang lebih cepat lagi. Cuman kan gue masih punya anak kecil umur 4 tahun, anak gue yang paling kecil kan umur 4 tahun. Gue bilang lu jangan dulu seriusin banget deh, gue bilang kasihan ini yang masih kecil. Nanti kalau udah anak-anak udah agak gedean sedikit, lu punya banyak waktu luang, lu lebih bisa lagi gitu. Oke. Nah itu teman-teman tuh kalau misalnya tertarik pengen cobain, kepoin dulu aja Instagramnya Dapur Kafka. Nah tadi udah diceritain ngerjainnya sendiri, jadi kalau mau order harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, apalagi kalau orderannya banyak Kalau orderannya banyak, jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari lah ya. Kalau kebuli H-3, kalau brownies H-1 bisa. Atau misalnya kalau satu Bogor, satu area deket Bogor, mau buat sore pesen pagi bisa. Dan metode ininya ambil ke rumah lo ya, atau paling dianterin? ambil ke rumah gua atau pakai Gojek. Pakai Gojek. Kalau kebuli yang pakai tampah paling pakai delivery atau Grab. Misalnya nih Om, ini misalnya ini kan penonton yang udah suka sama lo ada di seluruh Indonesia. Di Kalimantan misalnya, bodo amat gue mau pesen sama istrinya Om Kamal. Nah itu lu bisa nggak lu paketin? Tapi ini kekuatannya 3 hari masih basi nggak? Kalau brownies kebuli gitu masih bisa, kalau kebuli nggak bisa. Dia berapa hari sih? Sehari, hari itu dimakan harus ya? langsung. Oh. Dan gua belum menciptakan yang frozennya. Jadi belum bisa, paling hanya area Bogor. Jakarta lah, Jabodetabek lah ya. Iya. Lo Karena ambil ada yang mesen dari Jakarta diambil ke rumah. gitu ya? Iya, diambil ke rumah. Nah itu bisa tuh teman-teman. Insya Allah sih gua langsung aja bilang kayaknya oke sih. Harga. Ya cobain aja lah kalau soalnya mau dari cobain. lu juga udah bisa ini kurang ini deh. Iya. Iya kan. Kebuli dari Bogor tuh teman-teman. Gokil, luar biasa. Om, boleh nggak gue? Tapi gue juga sebenarnya agak-agak mikir sih. Apa tuh? Ini langsung live dia. Ya. Tapi gue nggak tahu nih agak-agak sensi apa ini hal biasa atau gimana. Tapi lu jangan sampai merasa gimana-gimana ya. Boleh nggak gue nanya nih? Apa nih? Waktu itu gue sempet ada satu komentar ya, udah lama sebenarnya nih, mungkin 3-4 bulan bahkan 6 bulan ya. Ada yang ngebahas, lu pernah baca juga nggak komennya? Apa tuh? Om Kamal itu kepanjangannya Kamal apa katanya, dan saya rasa itu kepanjangan keturunan dari apa gitu. Intinya Habib gitu. Oh. Dipunten dah ya. Iya. Ini, nah itu boleh diceritain gak sih Om? Sebenarnya lu tuh bukan sih kalau Habib mah. Oh gitu. Bukan. Iya. Cuman
face-nya aja kali yang Apa sih, menyerupai. Fam ya? Atau apa Iya, sih? marga Marga ya? marga. Enggak sih, bukan. Oh, gitu. Kalau yang gue tahu dari orang tua gue sih, kalau uyut-uyut gue datangnya dari Yaman. Oh gitu. Karena orang-orang Arab di Indonesia kebanyakan semua dari Yaman. Gitu ya. Yang gue tahu ya, Iya. yang gue tahu. Kalau gue sih nanya ke bokap dulu, dia sih uyut-uyutnya sih dari sono. Gue sendiri kan nggak tahu dan belum pernah ke sono. Iya. Jadi nggak tahu. Emang kalau Habib gitu gimana sih Om? Maksudnya keturunannya dari, ya gua nggak ini lah. Jangan bahas itu Iya dah. lah, nggak bahas itu ya. Jangan bahas itu dah. Itu sensi. selewat aja, selewat deh. Iya. Makanya gue juga agak-agak Gua takut ini. salah ngomong, Takut sensitif salah banget soalnya itu sekarang. Soalnya ngedol nanti gua kalau Iya, ngomong, Om. Iya, takut salah ya. Iya, gua kalau ngedol urusan ini sensitif soalnya. Sensitif, Kalau urusan iya, yang iya. lain politik mah gua nggak pusing. Ya seenggaknya gue udah coba mengomentari lah ya. Ada beberapa pertanyaan. Sejujurnya kenapa gue mau ngomong ini, gue juga penasaran gitu kan. Oh iya juga ya, gue bilang ada aja. Record aja nanti. Iya, off the record. Sensitif soalnya, Om. Kalau ngebahas sudah masalah kayak gitu sensitif, Iya, nggak iya. enak. Iya. Tapi asli gue tersentuh Om, bener tadi tuh. Pas lu bilang bini gue aja, Dan kalau misalnya ada yang nanya-nanya nanti di Instagram, ada yang nanya resep, lu kasih, waduh gokil sih. Kasih, memang gue selalu Gokil. bilang sama dia, kasih, mau sekalipun orang deket, mau orang nggak kenal, kasih. iya. Rezeki udah diatur, kenapa kita harus takut? Tapi lagi-lagi siapa yang tangan yang megang, Iya. walaupun takarannya udah sama, itu Sama. bisa beda. Beda. Bisa beda, ya bener Bisa. sih. Nah, tuh mati lampu kan. Mati lampu. Mati lampu. Mau ditutup aja? Ya udah, gimana gelap tuh nggak kelihatan? Siap. Ini kita tambahan lampu ya. Live aja udah. Kelihatan nggak? Nyala lagi tuh. Ah, udah nyala. Itu? Enggak. Oh, itu emer. Nah, nyala lagi. Udah mau balik ya? 5:30. Siap-siap. santai. Masih santai? Berapa Jam menit lagi? habis isa lagi. Pas maghrib? Habis maghrib. Lu masih enak nggak mau diajak ngobrol terus? Ayo. Nggak capek? Oh. Iya Om, yang tadi Om, apa namanya? Ya tapi benar juga sih, lu resep main kasih-kasih aja ke orang, belum tentu orang juga takarannya pas. Om tuh tetapnya rasanya agak kurang enakan yang lu Kurang, gitu ya. iya. Tapi yang penting kita juga udah Mau berbagi itu ilmu ya. rasanya lebih enak yang gua atau lebih enak orang yang berikutnya yang bikin, Iya. ya itu kembali lagi soal rasa. Iya sih. Ya kan? Ada yang kita makan bakso di satu tempat, ada yang kata gua itu bakso enak, Den. Menurut Kata gue lu, biasa aja. enggak, biasa aja mal. Yang sono lebih enak. Oke, Nah. kita cobain yang sono. Pas gue cobain, biasa, Biasa. aja, Den. Jadi, Selera ya. balik lagi ke selera. Iya sih. Dan setiap orang jualan punya pasarnya masing-masing. Sekarang bini gue bagi resep misalnya, bagi resep sama orang Jakarta lah. Kan nggak mungkin juga bini gue jualan sama orang Jakarta. Bukan nggak mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Ngerti nggak? Karena kalau kuliner itu kan lebih banyak orang yang datang. Bukan si kulinernya, itu yang nyamperin orang itu. Iya. Orang datang ke Iya. kita, kayak bengkel gue nih. Kan orang yang nyamperin gue, bukan gue yang nyamperin orangnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi nggak mau pusing gue urusan kayak gitu. Minimal nggak dapet duit, dapet doa lah. Tapi ada juga Om yang dia keep gitu loh. Ah enggak ini Ya, rasa itu kan perusahaan. urusan pribadi mereka. Iya. Tapi Sekarang better kayak, sih. kayak KFC. Ada berapa ratus ribu resep KFC di Google. Iya sih. Apakah ada yang sama rasanya? Beda ya. Sekarang kompetitor KFC, mau itu BK, mau itu McD, mau itu California Fried Chicken, Texas, Nah. apalagi Wendy's, Subway, Iya. Wingstop, banyak banget. Sampai yang level kecil-kecilnya, BSO, Sabana, apalagi lah. Iya. Ada nggak yang sama rasanya sama KFC? Awe, American Awe. Warteg. Nah, nggak ada kan yang sama rasanya persis kayak KFC, nggak ada. Paling hanya mirip. Pasti Iya. ada perbedaan. Oh ini ada kurangnya, tapi kita nggak tahu nih kurangnya apa. Iya. Iya sih. Ngerti nggak? Bener. Iya. Mungkin cara pengolahannya lu sebelum masukin garam tuh harus dikocek dulu apa? Iya. Itu bisa Ini mempengaruhi harus rasa begini tuh. nih, harus begini. Oh, bener. Kan gitu. Bener. Treatmentnya beda tuh ya. Iya. Jadi, Tapi kok tadi gue sempat dengar lu bilang ke istri lu, haram. Jangan, nggak boleh kalau orang nanya, jangan bilang nggak tahu. iya, kasih tahu. Kenapa haram memang? Ya kalau nggak digituin nanti dia pelit lagi. Oh, ya, jadi gitu ya Om ya? Hmm. Sharing ilmu tuh penting ya Om ya? Penting banget. Penting banget ya? Hmm. Jadi ya semua juga balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada pelaku bisnis yang dia nggak mau berbagi Betul. ilmunya gitu ya. Karena mungkin itu Semua, didapatkan dari ya, sekian tahun, akhirnya semua- dapatlah menu itu. Iya, semua juga ada alasannya masing-masing Iya, gitu. iya. Tapi kalau gue berprinsip lain gitu, karena bisnis tidak selalu dengan manusia gitu perhitungannya. Kita harus berbisnis juga dengan yang maha kuasa gitu. Karena
Allah itu kan selalu melihat kita, selalu mendengar kita. Iya, iya. Di saat kita udah berbuat sesuatu yang baik lah kasarnya Iya. gitu ya. Ha, ha. Allah juga nggak akan tinggal diam, Om. Iya, Kalau gua berprinsipnya seperti itu aja. Iya, iya. Setuju sih gua. Aman-aman kamera. Jangan hablum minanas mulu ya. Hablum Iya. minallah juga harus ada ya Om ya. Iya, karena Betul, betul. ya kalau misalnya berprinsipnya bisnis is bisnis, money is money ya akan susah. Kalau gua kan Hitung-hitungan berprinsipnya terus. 1 tambah 1 2 nih. Iya. Insya Allah 1 tambah 1 4 kalau Allah iya, ikut campur tangan Allah ya. Gitu. Jadi kalau gua berprinsipnya bisnis itu tidak melulu soal uang. Iya, iya. Kita di sini kan Betul. kayak gua gitu, banyak ketemu orang baru, malah banyak yang jadi teman baru, Iya, malah ada yang sampai seperti saudara. Iya, iya. Itu kan sesuatu hal yang bagus Iya, betul. gitu. Jadi ya itu dia yang gue bilang, nggak selalu melulu tentang uang. Kalau misalnya mindset kita selalu bisnis itu adalah uang, dan kita akan menolak ukur semuanya dengan uang. Iya. Di saat kerjaan belum selesai juga yang udah kita hitung uang. Oh ini gue nanti dapat duit segini nih, ini keuntungan gue segini nih, gini. Kita malah akan jadi dikontrol sama uang itu sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau gue nggak mau berprinsip kayak gitu, Benar. karena kaya bukan tujuan hidup gue, Iya, iya. bahagia. Bahagia tuh, Masya Allah. Banyak kan luar orang biasa. kaya yang bunuh diri, Benar. Benar. kurang Om. apa Benar. dari segi materi. Tapi Betul. di saat dia nggak bahagia, Iya sih. udah Iya. tidak menemukan kebahagiaan. Setuju, Banyak setuju. kan yang karirnya lagi di atas-atasnya, kayak betul. artis-artis lah yang kita Betul. lihat. Secara Jadi- materi kurang apa coba? Popularitas Terkenal. dapat. Fisiknya bagus, Oke. orang suka semua sama Betul. dia, disanjung-sanjung. Bener. Instagram centang biru. Nah. Follower banyak. Tapi dia nggak punya kebahagiaan, nggak punya apa ya, nggak ada kedamaian gitu di Iya, dalam iya. dirinya. Buat apa? Makanya pengen kaya boleh, wajar, semua manusia pengen kaya, tapi jangan dijadikan tujuan hidup. Kalau kita tujuan hidupnya udah pengen kaya, ujungnya menghalalkan segala cara. Semua cara dipakai, yang penting bisa kaya. Main slot, gantung diri aja yang ada. Iya nggak? Astagfirullah. Banyak loh orang yang gantung diri gara-gara main slot. Pinjol. Waduh, kacau. Wah, pinjol tuh gila tuh. Iya. Waduh. Kelilit ngeri ya, asli. Iya, makanya semua perlu uang. Iya, Tapi iya. nggak melulu tentang uang juga. Sebenarnya Iya. kebahagiaan itu kan kita yang ciptain, Om. Bukan uang yang menciptakan, kita yang menciptakan. Uang mah hanya sarana. Iya, iya. Iya dong. Iya, betul. Betul. Walaupun semua kita harus pakai uang, tapi kenapa banyak orang yang bisa bahagia dengan cara sederhana? Gitu dong. Iya. Lagi bikin konten, hujan, mantap banget. Hujan, dari siang panasnya minta ampun. Gokil ya. Hujan, tapi alhamdulillah kerjaan udah selesai semua. Tapi gue tadi dari Jakarta, on the way ke sini hujan Jakarta, Om. Hujan? Sampai Bogor panas, gue bingung. Tadi siang sempet geluduk-geluduk, Oh gitu ya? sempet geluduk-geluduk, tapi nggak hujan, baru Nggak hujan hujan. sekarang nih, balik hujan-hujanan ini. Yang gue demen Om Kamal, gue kesini kayak dicas. Asli demi Allah. Lah gue mah jujur aja gue hilang KTP Om. Sholat gue belang bentong sampai sekarang. Kadang Jumatan juga masih suka belang bentong. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ini kayak dicas. Iya. Kayak dapat ya Allah bener juga. Tausiah ya. Diinget gitu. Gue ngomongin otomotif ada selingannya. Astagfirullahaladzim bener juga. Gue bilang iya bener. Karena biar gimana juga kalau kita, gua lah katakanlah, butuh sih gue diingetin gitu sih. Iya. Asli. Sebenarnya kan lu Semua juga, juga bukan butuh. nasehatin gue, lu juga Iya. ngalir aja kan. Iya. Iya kan. Kalau misalnya seperti itu mah semua juga butuh. Iya, Orang iya. diingatkan, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Iya. Ya kan, kalau diingatkan itu emang seharusnya. Siapa yang lagi ingat ya ingatkanlah kawannya gitu. Iya. Dan bukan soal alim juga, ya insya Allah gue begini apa adanya, gue kayak gini aja. Iya. Ngerti, Mau alim dari mana sih orang rambut gondrong kayak gini? Coba berusaha lebih baik aja. Iya. Intinya jangan pernah merugikan orang lain sekalipun kita dirugikan sama orang lain. Wah, keren tuh. Ya kan? Betul tuh.
Kita Jangan pernah merugikan orang lain sekalipun Iya. kita dirugikan sama orang tersebut ya. betul. Jangan dibalas gitu ya. Jangan ya. Jangan. Walaupun kita membalas boleh. Oke. Hukumnya kita boleh membalas sesuai. Kita dapat 1, kita balas 1, boleh. Gitu ya. Tapi kan hisapnya selesai di dunia. Iya. Makanya kenapa ada kisos? Kisos itu kan untuk menyelesaikan hisap di dunia. Jadi nanti di akhirat udah tidak ada lagi hukumnya, udah selesai. Karena udah Selesai. kita, Udah dibayar kita di ditampar, kita dunia. tampar balik, selesai. Iya. Ya kan, tapi kalau kita ditampar, kita tidak melawan gitu, udah. Kalau Jangan- boleh kita doain aja dia yang baik-baik. Ya, cuman kan Masya ya Allah. kita balik lagi, kita hanya manusia biasa, kadang suka emosi ke Emosi bawah, ke bawah. apa segala macam, Iya. ya wajar lah. Gitu. Tapi kalau ya itu dia, kalau konsep gua berbisnis memang agak berbeda dengan konsep orang berbisnis gitu. Salah satunya contohnya Om. Ya Yaitu seperti yang tadi gue bilang, masalah mau bagi-bagi ilmu gitu. share aja. Los aja nggak ada yang lo ya, tahan-tahan tuh ya. Tidak setiap yang gue kerjakan itu harus dibayar. Jadi kayak misalnya orang ngerjain A, Oke. tapi ada B, C, dan D yang gue kerjain. Gue nggak selalu minta bayaran dengan itu semua. Karena pada dasarnya gue pengen mobil itu berjalan dengan baik. Oke. Jadi orang datang bawa mobil ke gue tuh, keluar dari bengkel gue tuh puas gitu dengan hasil yang gue kerjain. Apalagi kayak cuman sekedar hal-hal yang remeh gitu ya, nggak perlu kita hitung pakai matematika lah gitu. Nanti Wah, Om Iwan luar biasa. Hujan-hujan di Bogor teman-teman. ngopi dulu Kopi hitam maghrib. luar biasa. Oh ya, ini yang Wah, omnya sini, yang Om. ini. Oh, yang beda. gua Lo apa nih? agak Lo pahit. Agak pahit ya? iyo Gue pengen bisa ngopi pahit Om, asli ya. Gue kudu normal dulu. agak pahit yang gua. Kopi ya teman-teman ya. Di Bogor lagi hujan, dingin banget. Kopi hitam. Oh gitu Om ya. Nah itu mungkin ya bedanya orang kerja sesuai dengan passion gitu tuh. Iya. Kadang satu sisi nggak melulu ngomongin angka gitu ya. Walaupun prinsip ekonomi bilang lo modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Betul. Nah ini kan lo jualan jasa nih, bukan barang ya Iya. kan. Tapi lo nggak gitu loh. Iya. Lo punya metode lain. Nanti dengan sendirinya, jadi gini ya Om ya, yang gua rasain nih. Misalnya orang datang cuman Nah, mau benerin hal sesuatu yang remeh lah. contoh nih yang remeh tuh. Misalnya anggaplah spionnya atau power window-nya nggak jalan satu. Iya. Padahal dia nggak minta sih. Iya. Kerusakannya mesin Iya. misalnya. Misalnya itu yang rusak. Oh, gitu. itu. Itu kan hal remeh gitu ya. Oh, Gua kadang gitu. kalau ditanya berapa Om, berapa aja. Gitu kan, gue sering begitu, berapa aja. Si Oma bikin bingung aja ya. Gue bilang gue juga bingung juga nentuin untuk kerjaan yang misalnya Buat lu ya remeh itu gitu. remeh gitu, Ah. bukan suatu hal Jadi yang overhaul apa gitu ya ya? maksudnya bukan suatu hal yang gue dapetin dengan susah payah gitu ilmunya. Ngerti nggak Om? Kalau yang walaupun sekalipun itu kerjaan remeh, tapi kalau ilmunya gue dapetin dengan susah payah, Mungkin akan lu sebutkan makanya gua angka. pasti sebut angka dan lumayan angkanya, Oke. karena effort yang gue lakuin tuh besar banget Oke, gitu. oke. Tapi kalau misalnya kayak hal yang bisa dibilang remeh lah, ya gue pasti jawab berapa aja. Itu kan ada yang berkesan, ada yang tidak untuk setiap orang dengan berapa aja. Kadang dia kasih mungkin untuk ngetes dikasih 30.000 atau 50.000, gue Iya. terima dan gue nggak pernah cemberut. Selalu gue layani dengan seperti Iya. biasanya gue gitu ya. Iya. Dia akan kembali lagi dan dia akan bawa pasukannya. Iya sih. Ya gue ngincarnya gitu aja. Iya. Dan konsumen gue tuh banyak yang bisa dibilang kayak lu. Ah. Promosiin bengkel gua kemana-mana, lu lewat kayak gini, Iya. ya dia lewat mulutnya ke teman-teman yang ke saudara-saudaranya. Iya, Saya iya. disuruh ke sini sama si Om itu, saya disuruh ke sini sama si Om itu. Itu gua bukan sekali dua Kemarin ada kali. cewek kesini nggak? Itu bininya temen kantor gue Iya, sebelah. ke sini Honda Jazz. Netes Warna kan? putih, ya. Gue bilang, gue bingung bang, gini kenapa lo? Ya elah, lu makan nonton YouTube gue bilang. Emang kenapa bang katanya? Iya. Ada Fitro namanya, itu Iya. istrinya. Iya. Bang, udah nih, bini gue lagi di bengkel. Bengkel mana? Kafka. Oh, lu bilang Iya, udah apa? ke sini kemarin siang-siang. Lah dia bingung om, Oh. gue harus kemana ya? Gue ngari digetok nih. Aduh, gue bingung. Udahlah gue jugrukin. Ya lah ngapain lu jugrukin? Lu bawa ke bengkel Kafka. Gue bilang. Itu orang si Kamal gue bilang, lu lagi duit lu minim. Ya udah lu bilang aja kalau misalnya saya belum ada uang apa gimana, kira-kira diakalinnya gimana? Itu nggak nipu. Gue bilang ya bener bang. Oh ya udah deh kalau gitu. Ke sini bininya, ke sini sama anaknya berdua. Itu penyakit apaan? Jadi bocor dari filter olinya. Emang ada yang lain yang bocor, tapi yang urgent itu filter oli. Oke. Yang paling urgent tuh itu. Iya. Gue bilang ya udah Filter oli. ganti aja ininya, karena kalau
betulin yang lain ini biayanya agak gede karena misalnya Apanya yang gede kalau biar harus benerin? nurunin gearbox. Oh gitu Jadi ya? ada seal di dalam gearbox yang bocor. Oh gitu ya? Itu harus overhaul? Iya, nggak overhaul tapi Oh, harus nggak, turunin nurunin gearbox. gearbox. Iya, gue Oh. bilang nih biayanya gede dan ngerjainnya lama. Gue bilang yang paling penting ini aja dulu nih, kita coba ganti, nanti dilihat ke depannya masih netes nggak. Gue bilang kalau udah nggak netes ya udah biarin aja, rembes-rembes sedikit sih nggak apa-apa deh. Gue bilang daripada harus ngeluarin biaya gede. Oke. Gitu kan. Tapi tetap bakalan rembes dikit-dikit lah ya. Ya, Masih tapi minor. nggak maksudnya nggak berdampak besar lah Besar. gitu. Karena kan kita juga kan harus ngukur kemampuan konsumen, Om. Oke. Kalau misalnya konsumen yang bisa dibilang uangnya berlebih gitu, dia pengen mobilnya super sempurna, kita kerjain bisa. Gitu. Tapi kan kalau misalnya mobil itu sekedar kendaraan untuk dia hilir mudik, Iya. otomatis kan budgetnya juga nggak berlebih. Kita harus ngerti ke situnya, gitu. Nah itu yang akhirnya lo saranin ganti apa dong? Filter oli, Filter oli. Kalau karena dia bocornya warawiri sampai ke Sumatera gitu masih aman nggak Om? aman. Masih aman ya? Aman. Nggak membahayakan ya? Enggak. Oh gitu ya? Walaupun masih ada netes-netes dikit? Iya. Oh gitu. Sekarang kalau misalnya satu hari 10 tetes anggap 5 cc. Oh cuma bicara berkurang doang ya? Iya. Nggak yang nanti ngerambet? No. Nah sorry Om ya, gue kadang keinginannya gue tau lah kalau beberapa, gue nggak mau ngejelek-jelekin deh ke bengkel lain. Katakanlah ada si X ya mengatakan bahwa kalau lo nggak diganti, nanti begini, jadi nakut-nakutin jatuhnya tau lo. Nah, itu Satu dia. sisi, si pemilik mobil bukannya nggak mau, kagak. Iya. Iya kan sampai Betul. puluhan juta dari mana gitu loh. Iya. Bukannya gimana-gimana. Nah itu loh kadang ya enaknya di lu tuh, lu disampaikan ya udah paling kendalanya bla 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 bla, dan ketika dipikir oh ya itu nggak terlalu ini ya. Iya. Jadi nggak ditakut-takutin lah ibaratnya. Nah itu enaknya. Malah gua harusnya menenangkan bukan menakuti. Nah itu ya. Kadang konsumennya yang parno sendiri. Iya. Gue bilang nggak apa-apa. Paling kalau lo mau jalan keluar kota yang jauh, kontrol aja lah olinya. Kalau kita trouble-nya di kebocoran oli gitu. Dan kalau yang bocornya cuma netes-netes aja kan bisa diukur, Om. Kalau satu hari 5, anggap 10 mili. Dikali 1 bulan berapa? Dikali berapa bulan berapa? Apa lebih dari 1 liter? Iya iya. Kan enggak. Enggak ya. Gitu. Iya Azan kan? dulu kali ya. Oh ya, azan. Jangan lo bentar. Jadi intinya bukan ngomong otomotif ini. Kesana kesini ngomongin gua ini mah. Ngomongin gua Ini ini teman-teman, mah. untuk konten kali ini sengaja gua losin durasi ini panjang banget. Jadi gua untuk konten kali ini gua kondisi juga capek, gua dari Iya. Jakarta ke sini. Gua pengen bikin satu konten, ya udah los aja deh, kita ngobrol apa dari Ngobrol apa ya, sampai kesana kesini. Banyaknya ngomongin diri gua sendiri ini mah. Ya setidaknya walaupun gue bukan pakar bisnis tapi Iya, iya. siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Iya, betul, kan, betul. Iya. Perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita sendiri. Iya, iya, Jadi di saat kita berbuat baik itu kita bukan sedang menolong orang lain, Kalau tapi kita kita lagi sedang berbuat menolong baik, diri kita sendiri. Tuh, Masya Allah. Iya, bener Quotes dong. lagi nih dari Om Kamal Iya. nih. Jadi Jadi bisa diulangi Om, ketika kita berbuat baik bukan sedang menolong orang di lain. saat kita berbuat baik untuk orang lain, itu kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Gitu ya. Iya kan, perlakukan orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Betul. Iya kan, kalau Iya. misalnya kita berbuat baik kan otomatis kita juga ingin Diperlakukan seperti itu. diperlakukan yang sama walaupun bukan dengan orang yang sama. Benar, Karena benar. Mm-mm. kita Lu berbuat setuju? baik sama si A, belum tentu si A Si itu A-nya yang sama ke kita. bisa jadi Gue ada. udah baik ke lu malah rese, kampret Iya. lo. Nggak usah ngeluh lah ya. Mungkin kita akan dibalas baiknya sama orang yang berbeda. Betul. Kita lagi di mana, kita nggak sadar Iya. aja itu hasil kebaikan kita Di ya. saat kita mempermudah urusan orang, Benar sih. maka urusan Bener, Om. kita akan Setuju gua. dipermudah juga. Benar, benar, Gitu. benar. Makanya Yang tadinya kita harusnya sakit jadi sembuh, kita ya Iya. nggak tahu aja, nggak sadar kan. Iya. Makanya bersyukur Om ya. betul. Selalu mempermudah urusan orang biar Benar. urusan kita sendiri dipermudah juga. Iya. Dan gue udah ngerasain itu semua, Om. Kayaknya gue ngejalanin kehidupan gue nih, Iya. bukan gue bilang gue baik atau gimana ya. Ini gue cerita kehidupan pribadi gue aja. Kayaknya mudah-mudah banget gitu semuanya. Simple as that gitu. Karena mungkin gue juga Nggak pernah memperlibat orang lain. gue anggap juga semuanya tuh serba mudah. Nggak, jadi yang besar diperkecil, yang perkecil anggap nggak ada lah. Jangan lupa tonton terus Showback di
Denkus. Cuna channel. Cuna channel. Iya, iya. Jangan dibikin ribet gitu. Hidup udah ribet, dibikin tambah ribet. Makanya BBM naik, Le. Mau BBM mana naik, mahal, Om? pusing. Apa mobil gue irit ini. Oh iya. Tapi lu amat gua mah. bahan pangan jadi naik ya? Iya tapi Gorengannya naik. enggak, spare part juga pada naik semua. Spare part naik Oli ya? aja naik. Iya benar. Lumayan, Pesen oli. Gojek aja sekarang udah naik kan? Oli naik yang 1040 naik 2.500. Yang 530 tuh yang gokil naiknya 8.000. Buset. Gitu ya? Iya. Ya mau nggak mau gue harus naik juga harganya. Iya, iya. Gimana? Nah, itu dia. Aku Tapi jadi gua ingat kalau nih. harga jasa sih gue belum naik. Jasa lu nggak naik ya, Om ya? Nah, ini teman-teman, harga jasa di bengkel Kafka belum naik. Ntar kalau Tapi harga spare part lu ngikutin pasar. ngikutin pasar. Karena kan kalau spare part kita gimana toko. Gimana toko? Jadi Dan bukan- toko untuk saat ini udah naik ya, Om ya? ada beberapa yang masih. Iya, ada yang masih Mungkin harga stok lama kali ya. Iya, Iya, ada beberapa yang udah Stok baru udah naik. mulai kenaikan. Oke, tapi perlu dikutip nih, perlu diketahui harga jasa di bengkel Kafka Belum naik. ketika BBM sudah naik, belum naik untuk saat ini ya. Belum. Kenapa nggak lu naikin? Kan lu juga perlu bensin, apa? Iya, belum dulu lah. Belum dulu lah ya. Belum berdampak besar Oh, gitu oh ya. gitu Jadi ya. belum perlu naik. Oke, iya. Masih cukup lah. Masih bisa untuk bagi-bagi, masih bisa untuk hidup. Ah, Ntar kalau udah kayak bengkel resmi baru naik deh harganya. iya. Kemarin baru beli kunci-kunci lagi, gue buset mahal banget beli kunci-kunci juga. Gitu ya. Ya, Nah ini, siapa- lu kan tadi udah cerita panjang lebar tuh kan dari lu awal bisnis sampai lu berdiri di sini. Ntar gue yakin nih yang nonton nih ada lagi nih. Oh, Om Kamal dia bengkelnya ada rencana pengen ini. Om, ntar ada yang WA lu lagi. Ayo kerjasama, saya punya lahan nih yang lebih besar. Yuk kita kerjasama, yuk pindah aja ke tempat saya. Enggak. Tuh. Nggak mau Om Kamal tuh. Enggak mau. Kenapa Om? Alasannya Om? Jadi lu nggak mau diajak. Ayo Om, saya punya lahan, pakai aja Iya. lahan saya, kita kerjasama. Enggak. Nggak mau ya? Alasannya kenapa Om? Ya itu dia, gue orangnya Lu- nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Misalnya, entah yang nonton sini ada juragan tanah, juragan tanah, dia tertarik sama sosok lu nih, suka otomotif juga. Weh Om Kamal, tiba-tiba DM atau WA kalau lo. Yuk gabung sama saya yuk, saya ada lahan nih sekian ribu di pinggir jalan lagi strategis, di kota Bogor lagi. Pindah aja Om Kamal, supaya bengkelnya lebih besar, ya udah gampang lah sharing profitnya, atur aja. Saya ibaratnya dia bukan buat bisnis banget gitu Om, dia katakanlah udah berkelebihan banget deh, karena seneng aja nih sama mungkin attitude lo, udahlah atur aja tuh. Lo mau gak sih? Nggak mau tuh teman-teman nggak mau Kamal tuh. Kalau Alasannya tanahnya kenapa? gua kontrak, gue mau. Oh gitu. Tapi Jadi kalau bener-bener misalnya- putus gitu ya? Kan itu dia yang gue bilang. Gue mah orangnya susah diatur. Udah gitu gue orangnya super sensitif dan super nggak enakan. Super sensitif, iya sama kayak gue tuh, nggak Iya, enakan. nggak enakan. Sensitif. Jadi Iya, gue mau iya. begini, mau begitu, jadi terbatas gitu langkah gue. Tapi kalau misalnya ini, Om Punya- Bundan, maaf. Iya ya. Oke. tapi kalau misalnya itu punya gue sendiri atau misalnya gue kontrak gitu kan, kendali kan 100% ada di tangan gue. Tetep di lu ya. Gitu. Gue nggak mau tuh nanti Owner sampai- kepalanya cuma satu tetap. Iya, Lu nggak jadi mau tuh kayak. mobil setirnya dua kan, satu mau ke kanan satu ke kiri kan nggak beres gitu. Nah kalau misalnya dia, saya nggak ngurusin Mas Kamal. Udah bisnis tetap, tapi kita join Berat gua. sharing gitu. Berat guanya. Gue mesti tahu sosok dia dulu seperti apa. Oh, Gue gitu mesti tahu ya? dulu keluarganya bagaimana dan keluarganya setuju atau enggak. Panjang sama gue Gitu urusannya ya? kalau kayak gitu. Iya. Gue nggak bisa segampang itu, walaupun peluang gue bisa lebih besar. Ya. Gitu. Dan gue juga sebenarnya berat untuk meninggalkan lokasi ini, bukan tempat ini ya, lokasi, Oh, lokasi ini. ya, Karena daerah ini Civor lokasinya ya. ini udah enak banget. Oh, gitu. iya, Gue udah iya. nyaman banget deh di sini. Iya, Jadi kayaknya kalau untuk pindah ke daerah lain tuh agak berat juga gue, karena gue berencana juga nanti kalau di saat gue punya rezeki gue pengen beli di sini, belakangnya rumah gue, depannya bengkel gue, Bengkel, ya, asik ya. gitu. Jadi gue Lu melek mata juga. iya, Tinggal ke depan doang. sekitar sini aja lah, karena hawanya tuh masih enak, Enak sih. seger. Makanya lu rumah sini mestinya lu isi tuh, Iya, iya. lu cobain, Gua lu kontrakin, tinggal Om. di sini. Ya lu makin dikontrakin. Lu Gua sekarang stay di cobain. Jakarta. Kalau ntar lu nggak ada stay di Jakarta, lu cobain, lu tinggal di sini. Ya namanya pagi-pagi lu keluar Iya. naik motor cari sarapan, Bener sih. seger banget Om. Makanya gue tiap hari jam 7 setengah
7:30 gue pengen kelar tuh di sini. Iya. Ngopi sama Bang Iwan duaan. Sebelum yang lain pada datang gitu ngopi. Udah pagar nggak gue buka sengaja. Iya. Oh gitu, iya. Sengaja gue healing dulu dong pagi-pagi sebelum hektik kan. Ngopi dulu sambil ngobrol hahihi gitu. Nah ini teman-teman, jadi ini daerah Cifor. Cifor tuh dekat hutan ya, ada Iya, hutan ya. Ada hutan penelitian nih. Hutan ya, hutan penelitian. Nah di sini wacananya gue denger dari orang perumahan sih, itu bakalan dijadiin kebun raya keduanya Kota Bogor katanya. Betul. Ya lu denger juga ya. Ini kan sepanjang jalan nih yang bangunan-bangunan liar mau dibongkarin semua. Mau dibongkarin. Jadi jalannya dilebarin. Jadi 2 jalur ya. Wih gokil, keren sih. Makanya kalau Nanti katanya yang flyover sana juga mau diterusin ke sini. Secara ada bubulak juga sih, gue Iya. bilang masuk akal juga sih. dengar-dengarnya sih begitu. Dengar-dengarnya gitu sih, entah kapan tuh. Harusnya jangan dulu Planningnya. dibikin 2 jalur. Gue belum beli soalnya nanti kalau udah 2 jalur makin mahal harganya. Kagak kebeli ntar. Oh lu denger wacananya gitu, ntar yang bedeng-bedeng Iya. itu di ini nih ya? Udah, bukan wacana. udah dibeli. Bukan udah pembebasannya. dibeli. Ini Oh, kan emang? tanah punya C4. Punya kompleks C4. Ini kan dulu kan hutan. Iya. Dibeli sama C4. Ah. Pembebasan ke warga. Nah, ini bangunan liar ini tanahnya punya C4. Batasnya itu solokan. Oh Solokan, wih luas tuh. Solokan ke depan itu punya C4. Punya C4. Jadi itu bangunan liar yang ada di sini tuh Itu. udah ada pemberitahuan dari Satpol PP Oh, bahwa oke. itu nanti mau akan dibongkar dibongkar. dalam waktu dekat. Oh kan. Gitu. Iya tuh kalau pas lampu merah juga macet sih Om. Iya itu Iya dari nggak sih? tukang buah Tukang buah sampai itu. ke sana sampai ke danau Oh kan. yang bakal Oh gokil. dibersihin. Gue dengernya sih begitu dari RW. Boleh nih teman-teman main ke sini, enak, daerah sini dingin. Lo ngebengkel di sini, nongkrong di sini. Hawanya dingin. Dingin kalau siang Bogor panas. Barat. Iya, Bogor sekarang siang panas Panas ya. banget. Tapi kalau malam pagi sama sore menjelang malam gini dingin. Tambah lagi hujan lagi. Aduh, ada banget kayak gini nih. Ini lagi hujan nih. Hujan nih. Nggak berhenti. Buat teman-teman yang mau nanya seputar tentang otomotif, silakan di kolom komentar. Silakan bertanya. Sorry kalau gue secara komentar tidak gue balesin satu-satu, tapi gue baca dan gue capture sih. Jadi gue di kesempatan selanjutnya gue selalu schedulekan dengan Om Kamal untuk kita bacain komentar teman-teman. Tapi udah beberapa hari ini gue memang belum sempat nih untuk bacain komentar teman-teman. Tapi itu pun mungkin nggak semua. Gue minta maaf juga teman-teman yang komentar-komentarnya nggak dibacain gitu ya, hanya beberapa orang aja. Dan gue itu sifatnya random. Ya gue minta maaf lah, gue juga keterbatasan waktu karena pertanyaan juga kan banyak ya. Atau kalian yang sekedar mau sharing atau ngasih masukan silahkan. Satu lagi, gue nggak lupa ingatkan buat UMKM teman-teman yang punya usaha seputar tentang otomotif ataupun mungkin bisnis makanan, minuman mau dikirimin silakan, karena kemarin sempat ada obrolan ya. Obrolan Om, pakai ini dong minumannya ya, boleh kalau ada yang punya usaha apa boleh dikirimin, tapi yang produk makanan dan minumannya yang ini yang awet lah gitu, karena kalau on the spot hari itu harus gue bikinin nggak bisa sih. Iya, kecuali lokasinya Bogor. Kecuali lokasinya Jadi Bogor. pas kita mau Iya. bikin konten, Iya. baru kirim. Iya. Dan Ya, teman-teman yang suka kuliner tuh, sekali lagi istrinya Om Kamal usaha nama Instagramnya Dapur Kafka. jualan berbagai macam makanan. Kalian harus cobain kebulinya, mantap Om, teman-teman. Udah bisa dipastikan, gue udah feeling deh sama Om Kamal. Om Kamal mungkin waktu juga yang menyudahi kita untuk membuat konten. Terakhir lu closing statement, ada yang mau disampaikan tentang hal apapun mungkin Om? Tentang hal apapun ya, udah intinya mah bisnis tidak melulu tentang uang. Bisnis tidak melulu Kalau tentang pengen uang ya. berkembang, Oke. coba aja dengan konsep yang berbeda gitu. Itu ya. Jangan Oke. pakai konsep-konsep ekonom yang ada. Oke. Coba aja buat konsepnya sendiri, tidak harus kayak konsep yang gua pakai. Gitu. Pakai konsep yang lain lah. Gitu. Karena setiap apa yang kita beri, Iya. pasti Allah akan ganti ke kita lebih. Oke. Apapun itu. Iya. Mau ilmu, mau uang, mau barang, mau apapun. Oke. Ya, Iya. karena gue beragama Islam, jadi ya gue Iya. paling bisa bilangnya dari segi Iya. seorang Muslim gitu Muslim, kan. oke. Jadi apapun yang kita beri pasti akan kembali lagi ke kitanya. Karena nggak ada orang yang miskin karena sedekah. Masya Allah, luar biasa. Apa yang Itu aja. kita tanam
akan berbuah di kemudian Betul. hari. Nanamnya apel ya, insya Allah apel ya. Sekalipun nggak terbalas di dunia, kita kan masih punya kehidupan kedua. Iya. Intinya kan itu, anggap tabungan aja. Yang penting kan dikerjakan sesuai kemampuan kita, bukan maksain. Ya. Gitu kan. Jangan maksain ya, Iya. kalau apalagi punya ekspektasi apa tidak tercapai, stres. Wah, stres gila yang ada. Sesuai kemampuan aja. Karena kan membeli Setuju. itu bukan nominalnya yang dilihat. Bukan besar apanya yang dilihat, tapi keikhlasannya kan. Kan kayak gua misalnya ngasih tahu cara untuk mendeteksi kerusakan anu atau kerusakan anu tuh ini loh, coba lu benerin ininya. Itu kan mungkin hal kecil gitu, tapi kan bisa berdampak besar nantinya. Gitu. Kalau itu berantai kan jadi jariah juga buat kita. Gitu. Jadi intinya bisnis emang kita bukan panti sosial. Kita nyari duit untuk bertahan hidup juga gitu. Tapi jangan selalu apa-apa dikaitkannya dengan uang. Gitu. Jadi itu aja sih kalau dari gua. Siapa tahu bisa menginspirasi. Amin. Gitu. Dengan adanya gua bisa dalam 2 tahun atau 2 tahun setengah terakhir ini gua bisa berbagi. Toh gua masih berdiri sampai saat ini di tempat ini. Dan masih ada pengunjung yang ya alhamdulillah cukup ramai. Untuk hitungan bengkel gue yang kecil gitu ya, masih overload setiap hari gitu. Gue harus parkir pinggir jalan untuk ngatur-ngatur kendaraan yang masuk. Berarti kan itu membuktikan bahwa berbagi itu nggak akan bikin lu miskin. Kan gitu. Betul. Itu aja sih. Jadi nggak tahu kenapa gue teringat omongan kakak cap gue waktu gue di Ternate, Om. Gue ditempatin di Ternate, Maluku Utara, mungkin tempatnya yang terpencil ya. Di Gunung Gamalama. Ternate itu di bawah kaki Gunung Gamalama, itu kantor cabang kelas 3 lah. Paling buncit lah waktu itu ya. Kakak Cap gue ngomong gini, kalian jangan pernah berpikiran ditempatkan di sini adalah kalian berarti terpuruk. Kalian tetap, kalau memang lu berlian, logikanya kalau lu berlian, walaupun lu ditaruh di tong sampah, tetap aja berlian. Lu tetap berlian. Nah, lu kan selalu bilang, gua bengkel kayak kandang ayam dan jelek. Tapi buktinya kan orang, alhamdulillah. Nah itu kan. Orang nonton YouTube, gue lihat orang berbondong-bondong dari mana-mana loh ini. Mobil-mobil mewah teman-teman, asli. Yang kemarinnya gue lihat mobil kayak tadi apa tuh ya tadi terakhir Civic sama Altis. Yang mewah kesini nggak masalah ya teman-teman, mobil mewah pengen datang ke sini. Gue jujur sih nggak yang serta-merta pengen promo, enggak lah. Itu gue ngomong apa yang gue lihat juga. Oke Om, thank you sekali lagi. Hari ini kita bikin konten dan sorry teman-teman kalau kelamaan ya, mudah-mudahan kalian nggak bosen nonton yang durasi panjang ini. Iya, sekali-kali bikinnya panjang. Kali-kali bikinnya panjang, ini gak gue cut, gak gue potong-potong, jadi loss aja. Sekali lagi nih gue ingatkan teman-teman, jangan lupa yang paling utama adalah share video ini ke teman-teman kalian, ke medsos kalian, silakan, semoga bermanfaat untuk para penonton otomotif. Jangan lupa juga like video gue dan subscribe YouTube channel gue. Sekali lagi gue pamit dan Om Kamal dan kru bengkel Kafka, Om. Ya, disapa dulu nih Denkus friend. Teman-teman ini lagi kumpul semua nih sama kru-krunya bengkel Kafka. Thank you teman-teman sekali lagi. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface.